kesempatan saat sesi tanya jawab. Yang keempat, sesi tanya jawab dibagi menjadi 2 termin. Termin pertama, penanya dapat bertanya secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand dan bertanya langsung secara live video. Yang kedua, di termin kedua, penanya dapat bertanya langsung dengan mengirimkan pertanyaannya melalui room chat dan nantinya akan dipilih oleh moderator. Yang keenam, formulir presensi atau kehadiran akan dibagikan menjelang akhir acara. Untuk itu, diharapkan kepada peserta webinar dapat mengikuti acara sampai dengan selesai. Yang ketujuh, saat sesi foto bersama, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera. Dan terakhir, peserta diharapkan kooperatif selama acara berlangsung agar output yang diharapkan dapat tercapai. Itulah beberapa tata tertib webinar pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Asosiasi Industri Kreatif Depok kepada Bapak Dr. Andes Markiat Berlian, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tempat yang baik ini kita masih bisa silaturahim walaupun via Zoom, ya kan. Yang kami hormati Bapak Fahmi Salam Ahmad MSI selaku dosen pembimbing D02. Pak Fahmi, ada Pak Fahmi MC? Hadir, Pak. Hadir ya Pak Fahmi. Sehat Pak Fahmi? Ya. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ibu selaku dosen pemateri, ya kan. Selamat siang Bu Farida. Alhamdulillah. Kegiatan antara Industri Kreatif Kota Depok dengan IPB alhamdulillah sudah berjalan, dan perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan yang ada di Industri Kreatif Depok ada 16 subsektor. Sektor pertama ada fashion, kedua ada craft, kuliner, dan alhamdulillah adik-adik mahasiswa mengikuti kegiatan di sektor craft, fashion, dan kuliner yang tersebar di Kota Depok. Dan harapan kami semoga dengan ada kerjasama ini terjalin sebuah sinergi yang positif antara IKI dengan IPB, dan tentunya kami bisa berharap kepada mahasiswa yang sedang melakukan KKN langsung yang berkaitan dengan membantu laporan keuangan, promosi, dan pemasaran, itu sangat kami rasakan dan tentu sangat membantu para pelaku industri maupun UMKM yang ada di Kota Depok. Dan harapan kami sebagai pimpinan ekonomi kreatif di Kota Depok, saya berharap mahasiswa yang terlibat dalam KKN ini bisa mengambil positifnya, bisa mengambil peluang-peluang bisnis, sehingga kalian nanti setelah tamat atau sedang berlangsung bisa melakukan action, kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa kalian lakukan di dalam keluarga saudara, di dalam lingkungan saudara, dan tentunya akan menambah daya saing. Yang artinya kalian juga bisa belajar dari kami-kami sebagai pelaku ekonomi yang ada di Kota Depok. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan saya ucapkan terima kasih pada seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga bermanfaat acara ini untuk kita bersama. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang pembukuan keuangan bagi UMKM. Nah, sebagai seorang pelaku UMKM, tentunya ingin usahanya berkembang pesat.
tidak luput dari aktivitas dengan uang masuk dan uang keluar. Hal tersebutlah yang mendukung kenapa pentingnya pembukuan keuangan. Untuk itu, sekilas pandang tentang pemateri hari ini, yaitu merupakan salah satu dosen dari Departemen Manajemen Institut Pertanian Bogor dan sekaligus pemilik usaha yaitu Laksa Bogor Kang Dadi. Nah, beliau ini merupakan dosen sekaligus pelaku usaha yang pastinya sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, kepada Ibu Farida disilahkan. Baik, terima kasih Andreski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang kami hormati Bapak Marki sebagai Ketua Asosiasi Industri Kreatif Depok. Terima kasih Pak atas undangannya. Sempat kaget juga ini, ternyata pesertanya cukup banyak. Kemudian pembicara yang lain Pak Sigma dengan Pak Nugroho ya. Nah ini karena memang waktunya hanya 30 menit saja, sebenarnya kalau bicara pencatatan keuangan mungkin cukup lama gitu ya, artinya butuh waktu yang tidak sedikit. Tapi konteksnya sebenarnya mungkin di sini, sebenarnya saya yakin pelaku UMKM sangat mengetahui mengapa kita penting melakukan proses pencatatan. Biasanya pada saat mau pengajuan pembiayaan, nah baru tuh kerasa, oh iya ternyata saya harus menyiapkan laporan keuangan nih gitu. Nah, itu seringkali pada saat pas ada kebutuhan itu barulah tersadar gitu pentingnya melakukan proses pencatatan. Walaupun sebenarnya konteksnya tidak ke situ saja. Konteks yang lebih pas adalah kita bisa mengetahui bagaimana perjalanan dari bisnis yang kita jalankan. Jadi saya mungkin karena sebagai pelaku usaha juga nih Pak Marki, nanti kalau ke Bogor bisa mampir ke warung saya, warung Laksa Bogor Kang Dadi. Jadi saya pun melakukan proses pencatatan yang masih sederhana, artinya konteksnya adalah kalau pelaku usaha mikro, saya usahanya masih mikro gitu ya, minimal pencatatan kas masuk kas keluar, itu yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Jadi mungkin saya nggak akan satu persatu yang ada di slide gitu ya, karena konteksnya adalah waktunya juga 30 menit, lebih konteks kenapa pelaku UMKM harus melakukan proses pencatatan dari transaksi keuangan usahanya. Nah tadi bahwa minimal yang kita catat adalah pencatatan kas masuk dan kas keluar, karena biasanya kalau usaha mikro belum terlalu banyak menitipkan barang di tempat lain, sehingga proses penjualannya juga masih secara tunai. Sehingga begitu barang terjual, maka itu sebagai kas masuk. Pada saat dia belanja untuk barang yang akan dia jual atau barang yang akan dia produksi, itu juga sebagai kas keluar. Nah, begitu kas keluar, kas masuk itu dicatat, itu tidak hanya kita memiliki pencatatan kas saja, tetapi dari kas masuk, kas keluar, kita juga bisa langsung menyiapkan laporan yang namanya neraca dan laporan laba rugi. Sepanjang semua transaksi adalah dilakukan secara tunai. Itu bisa langsung kita menyusun 2 laporan keuangan yang biasanya paling dilihat. Bagaimana kondisi neracanya, jadi aktifannya seperti apa, kemudian di laba rugi juga ini usahanya maju atau tidak gitu. Karena akan sangat tergantung begitu di laporan laba rugi di situ tertulis laba gitu, dicek lagi tuh di dalam laporan neraca kasnya ada nggak di situ. Nah itu 2 laporan yang saling bersinggungan. Baik, mungkin bisa dilanjut PowerPoint-nya. Nah hal lain yang saya akan tekankan juga di sini bagi para pelaku usaha dan mungkin adik-adik mahasiswa ya, yang nanti juga mudah-mudahan bisa menjadi wirausahawan wirawati gitu ya, supaya bisa memberikan lahan pekerjaan kepada khalayak gitu ya, terkait dengan mental keuangan sebenarnya. Jadi di dalam mental keuangan ini juga yang penting bagi pelaku usaha. Seringkali pelaku usaha begitu dapat keuntungan udah senang duluan gitu ya buat belanja ini itu. Padahal
dari hasil penjualannya dapat keuntungan, keuntungannya itu harus kita putar lagi supaya usaha kita semakin besar. Itu memang harus dilatih dan harus diterapkan. Contoh saya misalnya di contoh usaha saya jualan laksa misalnya satu porsi 15.000, keuntungannya adalah 2.300. Nah, kalau saya untungnya 2.300, kemudian saya belanja makanan lain 5.000, saya kira-kira tekor nggak? Nah, sebagai pelaku usaha pasti akan tekor. Nah, karena konteksnya yang boleh kita belanjakan adalah yang keuntungannya tadi 2.300. Itu pun kalau memang mau tidak mau harus kita pakai keuntungan. Nah, yang sebagai harga pokok produksinya yang 12.700 itu tidak boleh dibelanjakan. Nah, itu yang disebut dengan modal kerja tidak boleh termakan. Karena begitu modal kerja termakan, maka usaha kita nggak jalan lagi. Begitu kita mau belanja bahan, uangnya sudah tidak ada. Nah, ini yang seringkali terjadi di usaha mikro dan kecil, terutama mikro memang ya, karena seringkali usaha ini menjadi salah satu sumber, mungkin bukan salah satu, tapi satu-satunya sumber gitu. Satu-satunya sumber penerimaan bagi keluarganya. Sehingga tercampurlah antara keuangan pribadi dengan keuangan keluarga. Nah, di sini juga konteksnya kenapa perlu pencatatan juga, dengan kita melakukan pencatatan, maka nanti akan membagi keuangan usaha dengan keuangan keluarga. Karena begitu tidak melakukan pencatatan, itu akan tercampur, yang harusnya tidak boleh dipakai untuk kebutuhan keluarga, terpakailah di kebutuhan keluarga. Walaupun tadi konteksnya adalah, karena uangnya nggak ada, Bu, uangnya cuma itu aja. Gitu. Artinya sumbernya cuma satu itu. Nah, kalau konteksnya seperti itu, memang kita harus benar-benar mengatur dari keuntungan yang kita dapatkan dari usaha itu, harus kita pilih. Yang jelas, uang pokoknya tidak boleh berkurang. Jadi kalau tadi harga pokok laksa Bogor adalah 12.700 gitu, maka 12.700-nya itu tidak boleh berkurang, tidak boleh terambil. Karena saya harus belanja lagi dengan angka 12.700 tadi. Nah, teman-teman UMKM juga harus begitu. Sehingga sudah mulai mendisiplinkan diri. Satu, untuk melakukan proses tadi pemisahan. Kemudian disiplin juga untuk tidak menggunakan yang tidak seharusnya dipergunakan gitu ya. Kemudian yang ketiga, pencatatan. Itu menjadi penting. Ketiga hal ini begitu dilakukan, insya Allah kita bisa tahu bagaimana sebenarnya ritme dari usaha yang kita jalankan, kemudian perkembangan dari usaha yang kita jalankan. Nah, seringkali memang sebenarnya kalau software itu sudah sangat banyak tersedia dan itu gratis. Tapi bagaimana kemudian kita menginput di dalam software itu? Termasuk sekarang yang usaha mikro, tukang gorengan yang lewat di depan rumah saya gitu ya, itu bisa menggunakan si Apik, softwarenya yang dihasilkan oleh Bank Indonesia, berbasis Android. Jadi begitu ditanya, berapa keuntungan 1 bulan? Nah, si Mang yang jualan gorengan ini cukup membuka aplikasi dari si Apik, dia tunjukkan laporan keuangannya. Dia cuma ngentri hari ini jualan apa, hari ini beli bahan apa saja. Nah, itu hal-hal yang sederhana yang memang sebenarnya sepele, tapi ini membutuhkan disiplin dan komitmen dari kita. Komitmen dari kita untuk selalu melakukan proses pencatatan. Saya juga masih dibantu dengan yang manual ya, karena seringkali waktunya nggak cukup gitu ya, ada kegiatan lain sehingga belum dilakukan proses pencatatan di software si Apik. Saya menggunakan si Apik. Jadi saya tetap masih memiliki pencatatan secara manual. Yang itu yang penting tadi pagi misalnya belanja ke pasar habis 300.000 misalnya, nah itu untuk beli apa saja. Karena ada bahan yang habis pakai, ada juga yang bisa dijadikan persediaan. Contoh paling mudah mungkin saya contohkan di usaha saya saja ya supaya lebih jelas gitu, clear gambarannya. Jadi misalnya laksa itu kan butuh yang namanya bihun ya. Nah, bihun itu kami tidak beli hanya untuk 1 hari, tapi bisa jadi untuk 1 minggu.
Sehingga pada saat kita beli, kita harus masukkan ke dalam proses pencatatannya adalah sebagai persediaan bahan baku. Nah, setiap hari kita akan pakai dan sebelumnya sudah kita hitung harga pokok produksi per porsi laksa, gitu. Nah, ini kalau secara umum nanti ini bisa dibaca saja, ada perencanaan usaha, sikap terhadap uang tadi ya, bahwa kita sudah mulai harus punya sikap kaya gitu ya. Sikap kaya itu kalau pendapatannya 5.000 gitu ya, keuntungannya 5.000, belanjanya jangan 5.000, belanjanya cukup 500. Kenapa? Karena yang lainnya harus kita anggarkan untuk kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan tidak hanya terkait dengan mimpi pribadi kita, tapi juga untuk mengembangkan usaha. Nah, itu juga terkait dengan sikap terhadap uang. Pengawasan biaya itu menjadi penting di dalam menjalankan usaha. Ini terkait dengan perhitungan harga pokok produksi. Beberapa UMKM yang saya mungkin dampingi gitu ya, seringkali ternyata menentukan harga jual itu hanya lihat kanan kiri. Kadang-kadang cuma dihitung berapa biaya bahan baku, tenaga kerjanya karena pakai tenaga dia, pakai anaknya, pakai keponakannya, nggak dicatat, nggak dihitung. Akhirnya yang dihitung cuma biaya bahan baku saja. Padahal misalnya dia masak dengan mengeluarkan biaya gas. Kemudian tenaga kerja, walaupun keponakannya tinggal di situ, kan tetap pasti ada uang jajan lah buat dia. Itu harus masuk seharusnya. Karena itu tidak diperhitungkan, akhirnya para pelaku UMKM menjual barang di bawah harga pokok produksinya. Nah, kalau sudah di bawah harga pokok produksinya, itu sama saja kita kayak kerja bakti. Nggak dapat apa-apa, cuma capek doang. Gitu. Nah, kalau terus-menerus itu terjadi, yang ada adalah usaha tidak berkembang. Mungkin Bapak Ibu teman-teman juga bisa melihat ya, tukang bakso dari dulu gerobaknya itu saja, kondisi dia juga begitu-begitu saja, padahal itu dia berjualan dari kita zaman masih kecil, sampai kita sudah berkeluarga, dia masih begitu saja. Nah, itu yang menyebabkan kenapa usaha itu tidak berkembang. Ya, itu nanti akan berkaitan juga dengan strategi pemasaran. Nah, untuk produk-produk kreatif tentunya pasti nanti akan berkaitan dengan packaging dan segala macam yang berkaitan. Karena kalau usaha kreatif itu kan umurnya tidak lama gitu. Jadi harus banyak improve gitu. Harus banyak kreativitas yang dimunculkan, inovasi-inovasi baru yang dimunculkan. Termasuk kuliner ini usaha kreatif. Jadi sebagai contoh di saya, kalau saya cuma jualan laksa saja, mungkin kantong atau dompet saya yang terisi hanya isi pendapatan dengan biaya operasional saja. Jadi dari pendapatan cuma bisa nutupi biaya operasional atau biaya harga pokok produksi saja. Tapi dengan saya misalnya kemudian menambah varian produk lain, misalnya saya menambah varian mie ayam, mie bangka gitu ya. Dan kalau bisa di dalam usaha kreatif jangan semua dikeluarkan di awal semua. Jadi kita seperti menyimpan roadmap produk gitu. Nanti produk ini saya akan keluarkan di bulan ini atau di tahun ini. Kenapa? Supaya jangan sampai kemudian terjadi decline terhadap usaha kita. Nah, itu juga termasuk di dalam proses pengawasan biaya. Karena konteksnya adalah di dalam proses pengawasan biaya, kita sudah bisa memperhitungkan berapa biaya produksi yang harus kita keluarkan. Termasuk nanti kalau kita akan mengeluarkan produk baru. Nah, itu juga konteks pengawasan biaya. Kemudian yang keempat tadi pencatatan ya. Pencatatan itu menjadi hal yang penting. Oke, bisa dilanjut PowerPoint-nya. Ini siapa yang nge-share? Andreski ini siapa? Dari pihak panitia, Ibu. Oh ya, siapa ini? Coba bisa dilanjutkan dulu PowerPoint-nya. Kalau di sini saya contohkan untuk perhitungan biaya, itu untuk usaha keripik tempe ya. Itu kemarin saya contohkan buat yang di Gunung Mulia tuh. Bisa dilanjut, panitia?
Panitianya mana nih panitianya? Oke. Baik, mungkin saya ini saja ya. Ini panitianya kayaknya apa ketiduran apa? Jadi balik lagi, tadi saya belum bahas banyak tentang perencanaan usaha ya. Jadi kalaupun kita mau mengembangkan mengembangkan produk baru, itu pun kita harus melakukan proses perencanaan. Perencanaannya pasti kita akan berkaitan dengan kira-kira kalau saya menghasilkan produk ini konsumennya mau atau tidak. Kemudian kondisi keuangan kita cukup tidak. Kalau saya mau buat produk baru, saya pasti akan trial gitu ya. Trialnya ya kita coba ke masyarakat gitu ya, sebagai ya riset pasar kecil-kecilan gitu ya. Mau tidak mau itu tetap harus dilakukan. Nah ini yang saya contohkan di sini keripik tempe. Ini jadi di dalam perencanaan usaha kita harus membedakan antara modal kerja dengan modal investasi. Begitu kita menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya kita hasilkan, itu biasanya membutuhkan modal investasi yang cukup besar. Jadi lebih mudah kalau misalnya kita menghasilkan produk yang seperti satu rumpun gitu, dengan kemasan yang berbeda, gitu ya. Karena alat yang kita butuhkan tidak berbeda dengan yang sebelumnya kita pakai. Tapi kalau kita menghasilkan produk yang sangat berbeda, itu membutuhkan investasi yang cukup tinggi. Nah, itu juga harus hati-hati di usaha mikro. Upayakan jangan terlalu banyak di investasi. Jadi kalau kita masih bisa pakai yang di rumah gitu ya, ya sudah kita pakai saja itu. Kita perlu beli yang baru. Nah, kemudian yang tadi saya sebut bahwa modal itu tidak boleh terambil gitu ya. Ini berkaitan dengan modal kerja. Contoh ini misalnya sebagai modal kerja untuk usaha keripik tempe, misal 1 bulan 2 kali produksi gitu. Nah ini modal yang dibutuhkan adalah 144.000 per bulan. Mau tidak mau, pelaku keripik tempe harus menyediakan uang 144.000 supaya ini tetap harus bisa produksi. Begitu tidak menyediakan 144.000, kita bisa produksi, tapi akhirnya apa? Pinjam. Begitu kita pinjam, nanti akan timbul biaya lagi. Kalau yang konvei nanti menimbulkan biaya bunga. Ya, jadi ini yang harus kita putar nih, modal kerja ini. Jangan sampai terambil. Oke, berikutnya mungkin bisa dilanjut. Mungkin tadi dari saya aja kali ya. Panitianya mana ini? Mohon bersabar Ibu, sepertinya lagi proses. Oh ini ya kayaknya ya, sinyal ya, atau mungkin lemot ya. Saya nggak sabar karena waktunya cuma 30 menit nanti habis. Ya. Nah ini modal kerja ya yang tidak boleh habis gitu ya. Ini kalau kemasannya mungkin nanti kalau berkaitan dengan yang kemasan Pak Cikma atau Pak Nugroho ya, mungkin kemasan plastik biasa ini kalau harga 5.000 gitu ya. Kalau mau berkembang ya memang harus kemasannya harus berbeda gitu, karena kelasnya nanti akan naik begitu. Nah mungkin lanjut setelah modal kerja. Nanti di pengawasan biaya tadi perhitungan ya. Jadi karena ini saya contohkannya adalah keripik tempe, itu juga perhitungan harga pokok produksinya juga perhitungan harga pokok produksi keripik tempe. Nah ini juga karena saya tidak usah di keripik tempe, jadi saya masih pakai harga kisaran gitu ya. Yang mungkin akan berbeda dengan realisasinya. Gitu. Nah, yang seringkali juga tidak dihitung oleh pelaku UMKM adalah selain tadi upah karyawan ini kadang nggak dihitung, juga penyusutan. Perlu diingat bahwa alat yang kita pakai lambat laun dia akan berkurang fungsinya, sehingga kita harus mengagendakan tahun kesekian kita harus melakukan proses pembelian.
Duitnya dari mana? Itu tadi, dari penyusutan. Penyusutan kita hitung, upayakan uangnya juga ada, gitu ya. Nah, supaya tidak terambil uang yang dipergunakan untuk pembelian aktiva lagi, ya alat-alat yang akan kita pergunakan untuk produksi, kita bisa simpan di deposito. Jadi sekaligus kita melatih gitu ya, melatih ada simpanan selain tabungan. Mungkin ditaruh di deposito yang tahunan, sehingga tidak diambil-ambil gitu. Karena tadi tujuannya adalah uang yang ditaruh di deposito dari perhitungan penyusutan alat, itu yang nanti kita akan pergunakan untuk membeli alat yang baru. Nah, itu di konteks perlunya kita memisahkan kantong tabungan juga gitu. Tidak hanya tabungan yang kita bisa ambil pakai ATM, tapi ini juga kita buat dalam bentuk deposito. Nah, syukur-syukur sih nanti bisa mulai UMKM mungkin mengenal saham gitu ya, Andreski ya. Main saham harian gitu ya. Tapi jangan keasikan juga nanti usahanya malah jadi. Itu hanya untuk menambah portofolio saja sih sebenarnya. Tapi fokus tetap di usaha masing-masing ya, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua. Jadi portofolio itu menjadi penting gitu ya. Karena begitu kalau kita taruh hanya di satu tempat, ada apa-apa dengan tempat itu, kita langsung kehilangan segalanya. Ini sebagai contoh, ini pembelajaran juga di masa pandemi ini. Di area sekitar saya ini kan banyak usaha-usaha yang mengandalkan segmennya adalah hanya mahasiswa. Jadi misalnya menjual nasi gonjleng namanya ya. Nasi gonjleng harga per porsi itu hanya 7.500. Tapi memang itu pangsanya untuk mahasiswa. Begitu di masa pandemi, ini mahasiswanya pulang semua, nggak ada yang di kos-kosan. Dan daerah saya itu jadi sepi banget, nggak ada mahasiswa. Yang terjadi apa? Usaha itu langsung tutup. Jadi sebenarnya kita tidak boleh juga mengandalkan satu segmen saja sebenarnya. Walaupun kita boleh fokus, tapi sekali lagi bahwa begitu terjadi apa-apa dengan segmen itu, maka usaha kita akan kelimpungan. Belum. Ya. Ya, Pak. Mohon bisa di ini ya, nanti kalau waktu saya habis. Kemudian ini tadi mungkin sedikit ini mengenai seringkali tentang menabung lah ya. Orang kalau ditanya menabung, ya kalau ada sisa barulah saya bisa nabung. Nah, kalau nunggu ada sisa, itu akan sulit. Apalagi kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan. Keinginan dengan kebutuhan itu sangat berbeda. Jadi, Pak Erlangga, nggak ada suaranya? Saya nggak kedengeran suara saya. Suaranya hilang. Suaranya hilang, Pak. Gimana sekarang? Sudah terdengarkah? Kalau dari Andre udah terdengar, Ibu. Sudah terdengar ya? Iya, tapi mungkin dari Pak Erlangga ada kendala teknis di Zoom-nya kali ya, Pak. Atau mungkin volumenya kekecilan ya? Gimana Pak Erlangga? Masih belum terdengar? Kalau yang lainnya terdengar ya? Ya, ini juga terkait dengan melatih kita menabung. Jadi, kalau menabung itu, konteksnya adalah kita punya mimpi. Pelaku UMKM harus punya mimpi. Usaha saya harus besar. Tahun kedua, tahun ketiga, atau tahun keempat, usaha saya harus berkembang dengan kebutuhan biaya investasi sekian. Nah, supaya kita tidak banyak mengandalkan pinjaman, suaranya sudah dengar, Andeski? Ibu, suaranya sudah terdengar, tapi kayaknya ada yang melantun, ada bergelombang. Ya. Jadi konteksnya adalah kenapa arti menabung ini kita harus rubah mindset-nya, bukan sisa, tapi yang sisa adalah konsumsi. Karena kalau konsumsi itu berkaitan dengan keinginan. Kalau kita lapar, atau kita haus lah ya, sebenarnya yang kita butuhkan apa? Air saja kan sebenarnya.
Tidak perlu, oh saya kalau haus harus minum air yang berwarna biru dimix dengan coklat gitu ya. Itu bukan haus lagi yang dirasa, tapi nafsu ingin minum yang enak gitu kan. Padahal kita cuma haus. Kalau haus ya sudah air, kalau air putih saja cukup, kenapa tidak, kenapa harus yang berwarna-warni gitu ya. Karena seringkali yang berwarna-warni itu juga campuran gula dan sebagainya gitu ya, yang mungkin tidak terlalu bagus gitu buat tubuh kita kalau terus-menerus kita konsumsi gitu ya. Sehingga coba kita rem gitu. Kita rem supaya itu tidak banyak lari ke konsumsi. Apalagi nih ibu-ibu, saya ibu-ibu ya. Jadi mulai ngerem juga. Jadi kalau ada lewat depan mall gitu ya, diskon 70 plus 20 gitu. Wah, itu udah diskon gede-gedean gitu. Itu kalau kita nggak rem, udah yang tadinya buat belanja bahan baku, lihat di mall ada diskon, mampirlah ke situ. Nah, itu yang disebut tadi, menabung itu adalah sisa. Padahal menabung adalah dibalik. Yang sisa adalah konsumsi. Oke, bisa lanjut berikutnya. Langsung terus. Lanjut saja ini. Oke. Terkait dengan pengawasan biaya, jadi nanti ini kalau memang untuk pelaku UMKM sudah harus mulai melakukan proses pencatatan berapa aset yang dimiliki, kemudian sudah umur berapa. Nah, itu terkait dengan penyusutan yang harus dihitung. Jadi walaupun misalnya saya pakai panci yang di dapur saya kok gitu, ya boleh saja kita hitung sebagai asetnya usaha, karena memang dipakai untuk masak misalnya gitu ya, masak atau memproses produk yang kita hasilkan. Tapi kalau pancinya dibelinya 10 tahun yang lalu, tapi sekarang masih bisa dipakai, ya itu udah nggak punya nilai lagi sebenarnya, sudah nol nilainya. Sehingga mungkin perlu nanti kita membeli panci yang baru atau alat yang baru. Nah, untuk pengawasan biaya memang proses produksi kita harus rinci, kemudian biayanya apa saja. Nah, untuk teman-teman yang KKN mungkin kalau bisa didampingi UMKM-nya, nanti harus melakukan proses pencatatan ini tadi, terkait dengan aset yang dimiliki, kemudian berapa modal kerja yang dibutuhkan setiap kali produksi. Kalau misalnya nggak bisa dihitung, saya kadang-kadang sebulan 3 kali produksinya, kadang-kadang 5 kali, kadang-kadang cuma sekali. Nah, sudah, kita hitungnya adalah berapa modal kerja yang kita butuhkan per kali produksi. Nah, itu yang harus di-save oleh pelaku UMKM. Supaya itu tadi, pada saat mau produksi tidak kebingungan. Gitu ya. Baik, lanjut. Oke, next. Mohon maaf Ibu, sebelumnya waktu Ibu tinggal 5 menit lagi. Oke, baik. Nah, untuk jenis biaya produksi, ini kalau secara teorinya ada bahan baku, tenaga kerja. Tenaga kerja juga nanti ada tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, dengan overhead. Kalau tenaga kerja tidak langsung nanti masuk ke dalam overhead. Nah, penyusutan ini masuk ke dalam komponen overhead cost atau biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Next. Nah, ini saya contohkan juga untuk menghitung penyusutan peralatan. Kalau bisa memang umur ekonomisnya bisa melihat aturan di pajak ya. Rata-rata peralatan adalah 4-8 tahun ya. Oke, ini penyusutan bisa dihitung per tahun, kemudian dibagi 12, maka bisa kita dapatkan penyusutan per bulan. Karena biasanya produksinya adalah bulanan gitu ya, walaupun sekali lagi bahwa satu bulan bisa produksi 20 kali, bisa 10 kali, ya tinggal kita hitung saja. Penyusutan satu bulan itu yang kita bagi ke dalam proses berapa kali kita produksi. Oke, lanjut. Next. Itu tadi ada yang kosong-kosong, memang saya pikir untuk latihan nanti ya. Nah, ini kita harus hati-hati menentukan biaya per unit, apalagi kalau misalnya ternyata usaha kita biaya tetapnya tinggi. Kalau usaha kita biaya tetapnya tinggi, mau tidak mau kita harus produksi banyak. Kalau produksi banyak, mau tidak mau jualannya harus banyak gitu. Jadi ada tarik menarik gitu di situ.
Kalau pasarnya bagus, produksi kita juga akan tinggi, itu akan menekan biaya, terutama biaya per unit. Kalau biaya variabel kan akan mengikuti. Jadi kalau di saya misalnya biaya tetapnya adalah penyusutan, kemudian pekerja gitu ya, karena pekerja walaupun dia pekerja secara langsung, tapi dia tidak saya bayar berdasarkan jam, tapi per bulan saya bayar sekian. Contoh misalnya saya bayar 2,5 gitu. Mau 10 porsi yang saya jual, mau 20, ya dia dapatnya sebesar itu, 2,5 gitu. Itu baru satu orang. Kalau 2 orang misalnya jadi 5 gitu. Nah, itu termasuk tinggi gitu biaya biaya tetapnya. Sehingga mau tidak mau kita harus perbanyak produksinya supaya biaya per unitnya menjadi lebih kecil. Nah, itu yang disebut kenapa harus hati-hati menentukan biaya per unit. Jadi intinya kalau usaha kita biaya tetapnya tinggi, kita harus mainkan volume produksi. Kalau tidak, ya mungkin nggak sampai setahun kolaps lah usaha kita. Jadi sangat hati-hati. Jadi kalau kita nggak perlu beli alat baru, nggak usah. Kita masih bisa pakai alat yang lama gitu ya. Itu masih bisa dipergunakan. Ya, kita pakai saja yang lama supaya tadi penyusutannya adalah rendah. Mohon maaf Ibu, waktunya telah habis. Oke, baik. Ya, Bu. Nanti mungkin bisa ditanya jawab saja. Siap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Farida yang telah menyampaikan materinya. Mohon maaf atas banyak kendala teknis ya Bu dari panitianya. Ternyata pencatatan keuangan atau pembukuan keuangan bagi UMKM itu memiliki banyak manfaatnya teman-teman peserta. Di antaranya kita dapat mendeteksi nih keberlangsungan usaha kita dan juga kita dapat memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Acara berikutnya yaitu penyampaian materi tentang desain grafis bagi pemula. Nah, siapa yang tidak kenal dengan desain grafis merupakan salah satu aktivitas yang tentunya dapat menunjang dan sekaligus potensi daya tarik bagi usaha kita. Terus, sekilas pandang tentang narasumber bisa kita lihat bersama-sama teman-teman serta di CV beliau. Beliau merupakan salah satu alumni dari Institut Pertanian Bogor dan beliau itu pernah menjadi staf media branding pada tahun 2017-2018. Terus pernah juga magang dan juga tentunya beliau sangat ahli di bidangnya. Terus kepada kepada M. Nugroho Vihvdila disilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dan selamat siang juga untuk Pak Markiat Berlian selaku Ketua Umum Asosiasi Industri Kreatif Kota Depok dan Ibu Farida Ratna Dewi selaku dosen manajemen IPB dan ada Kak Sigma juga. Selamat siang semuanya. Baik, di sini suara saya kedengaran ya? Kedengaran Kak. Oke. Jadi karena ini waktunya hanya 30 menit, jadi di sini poin besar materi yang paling aku akan berikan itu mengenai desain grafis secara umum ya. Jadi sebelumnya perkenalkan kembali, nama aku Muhammad Nugroho Vihvdila atau biasa dipanggil Nugroho atau Iif, dan aku kebetulan masih di IPB juga, masih menyandang mahasiswa gitu dari Fakultas Kehutanan. Mungkin pengalaman nggak usah aku ceritain ya, kita langsung masuk ke desain grafisnya teman-teman. Jadi ini tadi poin besar materinya aku mengenalkan desain ya ke teman-teman. Mungkin juga teman-teman semua pelaku UMKM juga masih awam mungkin tentang desain. Jadi di sini aku ingin mengenalkan terkait desain grafis, dunia desain grafis. Dan ini desain yang aku buat, jadi dulu pertama kali aku belajar desain itu tentunya pertama kali belajar desain belum ada yang sempurna ya, pastinya masih kurang baik lah gitu. Mungkin teman-teman bagi yang mau belajar desain, ya tinggal belajar aja, dan kalau jelek itu memang semua orang ngelakuin pertama-tama itu nggak sempurna dulu gitu. Tentunya banyak latihan-latihan untuk menjadi sempurna gitu.
Ini perjalanan desain aku yang udah aku buat juga selama aku bergabung di organisasi IPB. Dan kita masuk ke desain grafisnya, teman-teman. Kira-kira di sini udah ada yang tahu belum sih apa itu desain grafis, teman-teman? Sebenarnya desain grafis itu umum aja, teman-teman. Desain grafis itu cara kita berkomunikasi terhadap audiens, mau itu di sosial media ataupun di dunia real. Contohnya kayak kita membuat poster di Instagram atau membuat desain dan itu diletakkan di pinggir jalan untuk media promosi, itu pun salah satu unsur desain grafis juga, karena dari desain itu kita belajar berkomunikasi juga sama orang luar melalui gambar, teman-teman. Gimana caranya juga kita bisa mendapatkan attention dari orang yang mungkin sekedar scroll di Instagram terus melihat desain kita, dia mau mengklik desain yang sudah kita buat, ataupun ketika kita lagi di jalan, kita melihat ada banner makanan, tapi desainnya menarik, kita tidak sengaja lihat, dan mungkin di dalamnya ada pesan seperti diskon 50% ataupun yang lainnya, teman-teman. Nah, desain grafis ini sangat penting, teman-teman, untuk menarik perhatian dari orang lain, gitu. Kenapa sih teman-teman harus belajar desain grafis, teman-teman? Menurutku ya, teman-teman. Jadi, desain grafis ini bukan hal yang tabu lagi buat kita semua, karena saat ini media digital tentunya udah sangat-sangat berkembang sekali, dan untuk menguasai skill desain grafis menurutku adalah sebuah kewajiban, teman-teman. Tentunya dengan teman-teman udah menguasai skill desain grafis, tentunya desain grafis ini skill dengan permintaan yang tinggi, teman-teman. Dibuktiin karena sekarang di sosial media udah banyak juga konten-konten yang mainnya di visual, apalagi sekarang juga udah banyak karena pandemi ini ya. Jadi usaha-usaha yang sudah mulai offline beralih ke online, tentunya mereka juga membutuhkan media promosi, dan tentunya di situ juga membutuhkan skill dari desainer grafis itu. Selain itu juga, misal teman-teman sudah menguasai skill desain grafis, teman-teman tentunya bisa freelance atau kerja lepas dengan membuat desain-desain grafis misal di tempat usaha lainnya ataupun di startup. Selain itu juga tentunya desain grafis bisa meningkatkan branding suatu bisnis. Ini perlu banget terutama untuk bisnis yang baru lahir ataupun ya terbilang baru ya, teman-teman. Butuh banget sama yang namanya desain grafis, karena itu buat membranding bisnis teman-teman gitu. Karena kalau nggak pakai branding, kalau nggak pakai desain, tentunya aku yakin bisnis teman-teman mungkin nggak akan besar ya, karena branding tuh penting banget buat mengambil perhatian dari orang-orang di sekitar kita gitu. Selain itu, kalau kita belajar desain grafis, tentunya ini salah satu pekerjaan yang cukup stabil, teman-teman. Karena aku sendiri belum tahu ada robot yang bisa melakukan desain grafis, karena tentunya desain grafis tuh memiliki estetikanya sendiri ya, teman-teman. Jadi kita harus kreatif aja gitu. Jadi ini tergolong stabil gitu ke depannya. Nah, sebelum kita belajar terkait dunia desain grafis secara pemula, ya, secara garis besarnya pemula, jadi mengenalkan, desain grafis itu ada tipe-tipenya, teman-teman. Tipe-tipenya apa? Mungkin sebagian besar dari kita hanya tahu desain grafis itu hanya membuat poster infografis, ataupun poster di Instagram seperti itu. Sebenarnya nggak kayak gitu, teman-teman. Desain grafis itu ada banyak banget, dan kalau mungkin teman-teman ingin terjun ke dunia desain grafis, tentunya teman-teman harus tahu dulu nih tipe-tipe desain grafis tuh ada apa aja. Jadi teman-teman bisa menempatkan diri sesuai dengan skill teman-teman, minatnya di mana aja gitu. Yang pertama, teman-teman, ada visual identity. Maksudnya apa? Desain grafis ini lebih berfokus pada pembuatan logo, teman-teman. Bisa dilihat di gambar bahwa di sini secara visual kita melihat ada logo di situ. Nah, visual identity itu tipe desain grafis yang memang berfokus pada logo suatu bisnis gitu. Gimana logo itu diterapkan di aplikasi misalnya, gimana logo itu diterapkan di packaging kita misalnya, gimana logo itu diterapkan misal kalau kita bisnis kopi atau apapun itu diterapkan di botol gelasnya itu, ataupun bikin seperti ini
apa ini kertas. Jadi logonya itu kalau dimasukkan di kertas itu seperti apa? Itu visual identity, teman-teman. Jadi lebih ke logo. Yang selanjutnya ada UI UX, teman-teman. Jadi di sini tipe desainer grafis yang berfokus pada aplikasi. Kan teman-teman semua sudah pada punya Android tentunya, dan kalau teman-teman buka aplikasi apapun itu pasti cukup menarik, teman-teman, karena di dalam aplikasi itu tentunya ditawarkan juga, diperlihatkan juga visual yang menarik. Contohnya kayak OVO, Dana. Kalau kita menggunakan aplikasi itu tentunya gimana ya caranya biar bisa bertransaksi lebih mudah? Biasanya di situ udah dikasih tahu pencetnya di sebelah sini loh. Nah, itu tugas desainer grafis juga untuk mempermudah kita menggunakan aplikasinya tersebut. Itu UI UX designer. Yang selanjutnya ada packaging, teman-teman. Jadi di sini desainer yang berfokus pada packaging. Kalau menurutku ini cukup sulit juga packaging, karena kita juga harus mendesain gimana agar packaging yang kita buat tuh memang menarik dan unik. Biasanya kalau udah unik tuh maksudnya desain tuh nggak kayak biasanya, teman-teman. Misal ketika kita buka ada kuncinya atau apa, itu packaging yang unik gitu. Nggak cuma menarik aja gitu. Selanjutnya ada motion graphic. Mungkin teman-teman udah tahu semua ya, motion graphic tuh istilahnya ya, kita membuat desain itu menjadi bergerak. Itu motion graphic. Jadi seperti ini contohnya, yang tadinya mungkin kita buat diem aja seperti itu jadinya bergerak. Itu namanya motion graphic, teman-teman. Selanjutnya ada general. Ini kenapa aku bilang general? Karena ini ya umum gitu. Desain yang berfokus pada teman-teman bikin poster di Instagram untuk media promosi atau apapun itu. Jadi itu general. Misal bikin apa ini banner gitu buat promosi juga, itu general, teman-teman. Nah, mungkin di sini ada yang bingung, gimana sih caranya untuk belajar desain grafis? Tentunya cukup mudah sekali, teman-teman, karena desain grafis ini yang tadi aku bilang semakin ke sini media digital sudah semakin berkembang, tentunya desain grafis harus kita pelajari, teman-teman. Nah, stepnya gimana? Yang pertama, teman-teman harus pelajari prinsip desainnya dulu. Prinsip desain itu apa? Nanti akan aku jelasin, teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus pelajari software desainnya dulu. Yang ketiga, teman-teman pelajari desainnya desainer lain. Yang keempat, tentunya harus mulai mendesain, teman-teman. Nah, itu dia step-stepnya. Jadi, yang pertama pelajari prinsip, lalu kita pelajari softwarenya, pelajari desainnya desainer lain, dan mulai mendesain. Kalau dulu aku untuk belajar desain grafis ini, aku sebenarnya nggak ngikutin step ini karena aku juga dulu masih awam dan aku bukan dari fakultas yang visual juga, jadi aku belajar sendiri. Aku pada saat itu untuk belajar desain, aku hanya coba-coba, teman-teman. Jadi misal di jalan ada desain apa, aku coba buat desain yang sama. Jadi aku belajar desain ya, aku ngedesain ulang gitu, bener-bener sama persis gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bingung ya, untuk sebenarnya desain grafis ini semakin ke sini udah semakin mobile, teman-teman. Nggak harus di laptop, di Android pun bisa. Tapi di sini aku kasih tahu untuk yang laptop desain grafis. Jadi untuk laptop desain grafis tuh sebenarnya simpel aja, teman-teman. Teman-teman harus fokus ke yang namanya prosesor, lalu ada graphic card, RAM, dan storage. Storage juga dibutuhin, jadi storage itu kapasitas ya, teman-teman. Jadi di laptop tuh ada memori namanya, dan itu kita harus membutuhkan storage yang mencukupi gitu. Karena kan desain itu juga filenya besar-besar, teman-teman. Nah, terus ada prosesor di sini, mungkin bagi sebagian yang sudah tahu clock speed ya kalau nggak salah, di situ usahakan cari yang GHz-nya itu 2 ke atas gitu. Nah, kalau RAM 8 juga udah bisa gitu, 8 GB. Untuk graphic card itu bebas aja, teman-teman, Intel juga bisa gitu. Itu untuk laptop desain grafis. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung memilih laptop untuk desain grafis, fokusnya ke yang tadi ya, teman-teman. Jadi jangan bingung juga, karena desain grafis itu semakin sini juga semakin mobile sih, di Android pun juga udah bisa, teman-teman. Nah, di sini aku pengen kasih tahu kalau di desain grafis itu ada elemennya loh, teman-teman. Jadi nanti kita bakal lihat contoh desainnya kayak apa. Nah, di desain grafis itu ada elemen dasarnya. Jadi elemen dasarnya itu cukup simpel, teman-teman. Teman-teman, tentunya ada garis, teman-teman. Ada shape juga, kerangka.
ada tekstur, ada warna, tentunya ada teks. Jadi dalam suatu gambar di desain grafis tentunya ada garis, ada kerangka ataupun bentukan bundar, kotak, segitiga, pasti ada itu. Ada warna tentunya udah pasti, tentunya ada teks dan tekstur, teman-teman. Seperti itu. Ini nggak usah dihafal banget karena ini cuma buat pengetahuan aja. Nah, di sini tadi kan aku udah mention kalau untuk belajar desain grafis, teman-teman harus pelajari step by step. Tadi step pertama apa? Step pertama kita harus pelajari prinsipnya. Nah, di sini mudah aja teman-teman, nggak pakai bahasa yang bertele-tele. Tentunya prinsip desain itu aku jelasin ada 6, teman-teman. Dan ini simple aja. Ada kontras. Kontras tuh kayak kita ketika melihat satu desain, kita fokus langsung ke situ gitu. Kayak contohnya ini di PPT, aku fokus langsung ke judulnya. Itu kontras. Dia lebih bold, lebih beda dari yang lain, lebih besar gitu. Itu kontras. Yang selanjutnya ada balance, teman-teman. Balance itu keseimbangan. Jadi di sini aku contohin ada warna kotak bundar biru di sebelah kiri, di kanan ada bundar biru. Yang artinya seimbang. Di kanan kiri itu pun ada gitu. Selanjutnya ada hierarki, teman-teman. Jadi hierarki ini urutan kita membaca, teman-teman. Tentunya aku ketika ngelihat slide ini, aku bacanya dari prinsipnya dulu. Prinsip baru ke bawah. Berarti hierarkinya kan jelas. Jadi atas ke bawah, lalu dari kiri ke kanan gitu. Jadi hierarkinya jelas. Jadi kita udah tahu kontras tuh pertama kali kita melihat desain itu mata kita tertujunya kemana sih gitu. Itu yang perlu diperhatikan juga gitu. Yang selanjutnya ada repetition, teman-teman. Repetition tuh opsional aja, teman-teman. Pengulangan maksudnya. Kalau kita melihat suatu desain, ini contohnya ini deh, ada lingkaran, lingkaran, lingkaran. Ini udah salah satu prinsip desain karena aku mengulang lingkaran tersebut. Jadi repetition masuknya. Yang selanjutnya ada white space. White space itu apa, teman-teman? Jadi ruang kosong. Jangan sampai teman-teman ketika mendesain sesuatu ataupun apapun itu, jangan terlalu banyak warna, teks, ataupun ornamen, teman-teman. Karena ketika banyak warna, banyak teks, ataupun ya banyak sesuatu yang lainnya lah. Itu ketika orang melihat desain itu, yang ada udah pusing duluan, nggak tertarik gitu. Jadi buat desain tuh tetap ada white space-nya. Kayak gini, contohnya deh, gampangnya kayak ketika teman-teman buka google.com. Google tulisan di tengah kan, benar-benar di tengah fokus. Sisanya putih aja. Nah itu, agar mata kita fokusnya ke situ juga, ke Google-nya itu. Jadi diperlukan ruang kosongnya di sekitarnya. Jangan terlalu banyak ornamen gitu. Yang selanjutnya ada keep it simple. Itu dibuat sesederhana mungkin karena desain yang bagus tuh bukan desain yang banyak ornamen, banyak warna, ataupun banyak pernak-pernik lainnya. Desain yang bagus tuh desain yang sederhana dan memang kita melihat desain itu nyaman gitu. Mudah dipahami informasi yang ada di dalam desain itu gitu. Buatlah sederhana mungkin gitu. Oke, di sini mungkin aku nggak ngajarin cara itunya aplikasinya seperti apa, buatnya gimana karena waktunya juga terbatas 30 menit. Jadi di sini aku lebih ke pengenalan aja gitu. Setidaknya teman-teman tahu dunia desain grafis seperti itu. Nah, ini ada contoh desain nih, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini tadi aku udah kasih tahu kalau prinsip desain itu ada 6, ada kontras, hierarki, balance, ada repetition, ada white space sama keep it simple, sesederhana mungkin. Ini desain yang cukup sederhana teman-teman untuk diposting di sosial media juga. Nah, ini udah aku bagi balance. Maksudnya ketika aku bagi dari atas ke bawah, kanan kirinya tuh sama. Jadi di sini ada ornamen ini, di kanannya juga ada. Gitu. Jadi seimbang gitu. Ketika kita ngelihat juga nggak pusing gitu. Lalu ada kontras. Di sini dia kontrasnya di judul, Grow Up Your Startup. Jadi ketika kita melihat postingan ini pasti mata kita fokusnya ke atas nih. Kalau aku juga fokusnya ke atas langsung Grow Up Your Startup. Jadi itu yang menarik mata kita di awal gitu. Ada repetition juga ini contohnya. Dan ini simple teman-teman, sederhana kan gitu, nggak perlu yang neko-neko gitu. Jadi sebenarnya desain grafis tuh mungkin kalau bagi orang yang baru kenal, desain udah masukin banyak warna, masukin banyak ornamen, sebenarnya itu salah teman-teman. Buat sederhana mungkin gitu. Karena tujuan desain grafis itu sebenarnya hanya nomor 2 dari konten teman-teman. Konten yang dibutuhin gitu. Di dalam isinya itu yang dibutuhin dibandingkan desain grafis itu hanya nomor 2 gitu. Nah mungkin di sini ada teman-teman yang baru mengenal dunia desain grafis di komputer ya, di desktop.
Itu ada Photoshop, ada Illustrator, ada Adobe InDesign, Adobe XD, CorelDRAW. Fungsinya masing-masing apa sih teman-teman? Jadi untuk Adobe Photoshop sendiri sebenarnya kalau untuk desain promosi pun sebenarnya semua aplikasi bisa ya teman-teman. Adobe Illustrator pun bisa, Adobe Photoshop bisa gitu. Namun kalau teman-teman pengen tahu setiap aplikasinya tuh fungsinya seperti apa, maka teman-teman harus tahu kalau Adobe Photoshop dia lebih ke manipulasi foto. Misal kita pengen mempercantik foto, pengen mengubah warnanya ataupun menghilangkan jerawat di foto, ataupun kita mau mengubah kepala orang gitu. Itu lebih di Photoshop, teman-teman. Sedangkan kalau Adobe Illustrator, dia lebih ke, misal nih, teman-teman ngelihat bisnis terus pakai logo apa. Nah, logo itu lebih dibuatnya di Adobe Illustrator. Mau itu logonya bentuknya ilustrasi, misalnya orang gitu, kartun orang, itu biasanya dibuat di Illustrator gitu. Kalau Adobe InDesign sendiri, dia lebih ke buku, teman-teman. Jadi, teman-teman ketika mau mendesain buku ataupun majalah, itu biasanya pakai Adobe InDesign. Nah, kalau Adobe XD yang ping ini lebih ke mobile. Ketika teman-teman mau mendesain aplikasi di Android, di smartphone, itu pakainya Adobe XD. Sebenarnya ada banyak, nggak cuma Adobe XD, cuma ini aku highlight yang produknya Adobe. Lalu selanjutnya ada CorelDRAW. Ini udah banyak yang tahu ya, CorelDRAW kurang lebih sama kayak Adobe Illustrator ya, teman-teman. Selanjutnya, itu ada software desain yang di Android. Udah banyak banget ya di Android, sebenarnya udah cukup mudah juga karena sekarang juga udah muncul Canva, teman-teman. Jadi Canva ini buat ngedesain promosi itu udah cukup bagus sih kalau misal teman-teman memang laptopnya belum mumpuni dan mau mendesain di smartphone, gunain Canva, aku saranin gitu. Itu cukup simple juga, cukup sederhana gitu. Selanjutnya ada Ponto juga, Pixel Lab, PixArt, Fusco, itu bisa teman-teman coba gitu di smartphone. Ada cukup banyak sih di smartphone karena semakin kesini juga semakin mudah gitu untuk kita mendesain sesuatu. Apalagi di dalam aplikasi itu udah disediakan template-nya, teman-teman. Nah, di sini aku pengen kasih tahu, mungkin buat teman-teman yang baru mengenal dunia desain, pasti kadang kepikiran, kira-kira desain yang awal aku buat itu gimana ya gitu. Sebenarnya gampang aja teman-teman. Teman-teman harus buka tiga situs ini, di Pinterest, Behance, sama Dribbble. Di situ udah banyak banget inspirasi desain, karena aku pun juga kalau bingung mau ngedesain apa, aku pun lihatnya di sini. Nanti teman-teman bisa coba ya, buka Pinterest, Behance, sama Dribbble. Di situ udah banyak banget inspirasi desain, semuanya udah banyak banget di situ. Tinggal teman-teman mau coba desain seperti apa gitu. Nah, di tahun 2020 ini kira-kira tren desain grafisnya seperti apa, teman-teman? Banyak, teman-teman. Kita lihat satu persatu. Jadi di 2020 ini untuk media promosi, tapi ini sebenarnya lebih ke depth-nya lagi ya, lebih ke dalamnya lagi. Sebenarnya tren desain yang sekarang ini yang lagi berkembang juga dia lebih ke 3D depth and realism. Nah, di gambar ini udah aku contohin ada gambar poster, dan di poster promosinya ini dia udah menggunakan teknik 3D, teman-teman. Jadi memang sih semakin sini udah semakin berkembang lagi gitu. Bahkan menurutku mungkin kalau teman-teman baru belajar masuk ke desain grafis sekarang, sebenarnya nggak ada kata telat sih, tapi udah selalu berkembang, teman-teman. Desain tuh selalu berkembang terus gitu. Sekarang udah lebih ke 3D gitu. Selanjutnya ada simple illustration, mungkin yang teman-teman suka bikin gambar simple ilustrasi tuh bisa, karena sekarang juga lagi trennya seperti itu. Nah, simple kan, jadi ini simple aja gitu. Desain tuh nggak perlu yang neko-neko, yang penting simple dan memang dapat pesannya gitu. Selanjutnya ada typography, jadi dia main di tulisan, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat tulisannya rapi tuh, your fashion guide, dia di tengah, penempatannya di tengah, dan ini ada tulisan lagi yang agak transparan gitu, jadi bermain di tulisan. Ini cukup bagus juga sih gambarnya gitu. Namanya typography, teman-teman. Selanjutnya ada image dan text masking. Jadi ini maksudnya kalau kita lihat gambar ini, teman-teman, ini dia main di gambar simple putih, ada ruang kosongnya kan. Nah, ada tulisan yang memang pakai foto. Nah, ini juga lagi ngetren juga nih tulisan, tapi dalam tulisan itu ada fotonya. Itu lagi ngetren juga di tahun ini gitu. Selanjutnya ada desain seperti ini sebenarnya agak tingkat lanjut sih kalau yang liquid sini. Jadi
ya lagi trennya liquid seperti ini gitu. Teman-teman mungkin bisa mencontoh juga untuk media promosi gitu. Selanjutnya ada monokrom. Monokrom tuh hitam putih yang di atasnya ditambahin warna. Nah, ini contohnya dia fotonya hitam putih ditambahin warna oranye, fotonya hitam putih ditambahin warna biru, itu monokrom ya, teman-teman. Seperti itu. Ada isometrik. Isometrik sebenarnya ini bahasa sederhananya ya icon yang dibuat 3D aja gitu. Kelihatannya 3D isometrik gitu. Nah, ini kan agak 3D. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman udah mendesain suatu desain promosi. Gimana cara ngevaluasinya gitu? Yang pertama, teman-teman harus tahu originalitas desain teman-teman. Jadi, kalau untuk media promosi sendiri, tentunya dia harus punya ciri khas sendiri, teman-teman. Dan itu diperlukan originalitas gitu. Gimana originalitasnya? Kira-kira beda nggak dengan desain-desain yang lainnya, media promosi lainnya? Jangan sampai udah brandnya namanya sama, warnanya sama, isinya sama, itu kan artinya plagiat juga ya teman-teman. Lalu kira-kira style desain yang dibuat sesuai nggak sama audiens? Kalau audiensnya anak kecil ya gunakan warna-warna atau ornamen-ornamen yang memang untuk anak kecil gitu. Tapi kalau untuk yang usaha-usaha besar kayak lebih ke perusahaan besar gitu, itu gunakan desain yang memang dia tegas, teman-teman. Bisa dilihat kok, mungkin teman-teman kalau ngelihat desain, oh ini desainnya untuk anak kecil nih, bisa kerasa gitu. Gitu, teman-teman. Yang selanjutnya, desain yang dibuat udah sesuai nggak dengan tujuan yang diinginkan. Misal tujuannya teman-teman pingin menarik, tadi yang aku bilang, menarik perhatian aja gitu. Kira-kira misal kalau ditaruh banner di depan warung kita, terus banyak orang nggak sih yang melihat banner kita, itu bisa kita evaluasi juga gitu. Banyak orang nggak yang tertarik gitu. Mungkin kalau udah tertarik terus banyak yang datang, berarti artinya desain kita juga berhasil di situ untuk menarik perhatiannya gitu. Nah, selanjutnya ada pesan nggak yang apakah pesan yang dimaksud mudah tersampaikan gitu. Ini sekali lagi kita harus mendesain sesederhana mungkin. Kira-kira informasi yang di dalam desain itu benar-benar tersampaikan nggak? Jangan sampai misal kita lagi ada diskon, kita desain diskon tuh nggak kelihatan. Misal diskon 50%, tapi 50%-nya itu kecil, hurufnya kecil kalau kita lihat gitu. Jadi orang tuh nggak ngeh kalau kita lagi ngadain diskon 50%. Kan seharusnya kalau orang lewat, terus ada diskon 50%, ya tulisan diskon sama angka 50%-nya kan besar gitu. Jadi mudah tersampaikan juga seperti itu. Mohon maaf Kak Nugroho, waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, di sini mungkin bagi teman-teman yang mau join ya, mau belajar desain grafis, kira-kira bingung nih, aku punya passion nggak di desain grafis? Sebenarnya mudah aja teman-teman. Menurutku ya, kalau teman-teman ke supermarket ataupun ke mall, terus ngelihat desain-desain makanan dan itu menarik teman-teman gitu, itu kemungkinan teman-teman memang punya taste gitu di desain grafis, punya interest gitu. Jadi ketika teman-teman pengen lama-lama ngelihat gambar-gambar, itu kemungkinan teman-teman punya gitu. Nah, ini beberapa kesalahannya nih. Jangan terlalu banyak tulisan. Jadi gunakan tulisan yang memang fokus di kontrasnya gitu. Mana yang mau difokusin gitu. Jangan terlalu banyak tulisan gitu, jangan terlalu panjang lah gitu. Buat sesingkat mungkin, singkat pada jelas gitu. Selanjutnya jangan gunakan banyak font. Font itu jenis-jenis tulisan ya teman-teman. Jadi jangan gunakan font 1, font 2, tetap fokus di satu font. Jangan gunakan warna yang kombinasinya nggak sakit di mata. Misal kalau background-nya gelap, isinya juga gelap. Kalau background-nya gelap berarti isinya harus terang gitu. Kalau background-nya terang, isinya gelap. Seperti itu. Lalu ini harus ada ruang kosong, jadi seperti ini, jangan sampai kepenuhan. Teman-teman juga bisa belajar desain dari game lewat situs ini, metode AC, teman-teman bisa coba sendiri, nanti di dalamnya udah ada gitu. Ini buat misal foto teman-teman background-nya dihapus, bisa pakai remove BG, itu udah banyak banget juga yang tahu gitu. Mungkin terakhir nih, slide terakhir. Mungkin ada teman-teman di sini yang baru mau memulai bisnis juga, tapi menurutku alangkah baiknya memulai bisnis tuh harus dimulai dari personal branding dulu, teman-teman. Misal teman-teman bisa gabung
hadir di sosial media untuk memberikan manfaat di situ, dan kemungkinan banyak audiens yang memang tertarik. Dan itu caranya teman-teman harus cari keahlian teman-teman dulu. Misal teman-teman ahlinya di bidang apa. Nggak harus ahli sih, misalnya sukanya di bidang apa dan suka berbagi apa di sosial media, itu bisa jadi personal branding teman-teman gitu. Profile yang konsisten juga dibutuhin. Misal fotonya bagus, bio linknya juga bagus, bio di Instagram tuh bagus, tulisannya apa. Jangan bio cuma lahir tahun 98, umur segini. Itu kan nggak menarik juga gitu. Terus headline yang menarik, dan teman-teman di sosial media tentunya harus posting tiap hari. Tentunya dengan personal branding ini, misal teman-teman ingin membangun bisnis, itu menurutku udah mudah banget teman-teman, karena teman-teman sudah punya akses ke audiens di sosial media, seperti itu. Jadi mungkin sedikit ilmu yang bisa aku bagi, cukup sekian, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nugroho atas penyampaian materinya. Ternyata untuk desain grafis itu sangat mendukung sekali untuk membranding usaha kita, teman-teman peserta semua. Untuk acara berikutnya masih dalam penyampaian materi, dan kali ini materinya masih dalam sesi kewirausahaan juga, yaitu tentang penjualan atau branding. Nah, materi hari ini tentunya menarik ya, di usia muda beliau telah sukses di usahanya, dan beliau juga pernah menjadi speaker di luar negeri, speaker bisnis, yaitu di negara Hong Kong. Langsung saja kepada Mr. Sigma, disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Pak Markiat, dan juga ada Ibu Farida, dan juga Kak Nugroho ya, yang sudah tampil duluan, dan ilmunya sangat bermanfaat sekali, terutama di soal desain grafis. Naik belajar Sigma dari tadi, Sigma menyimak, alhamdulillah. Oke, mungkin sebelumnya spotlightnya boleh ke saya. Oke, berbicara soal brand dan selling, sebenarnya itu adalah suatu hal yang sama. Karena yang namanya branding itu adalah salah satu bentuk dari selling, ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Kak Nugroho ya, kalau kita bisa membangun branding dengan tepat, ya otomatis bisnis kita pun akan melesat, ya insya Allah. Nah, kemudian yang namanya branding itu tidak bisa dipisahkan dengan selling, ya. Karena ini adalah suatu keterikatan yang memang tidak bisa dipisahkan gitu loh. Makanya ada baru-baru ini kan sekitar hampir 1 tahun lebih lah, ini ada isu ya, branding dulu apa selling dulu. Ya ini digaungkan oleh salah satu bisnis juga ya di Indonesia. Brand dulu apa selling dulu, bahkan ada workshopnya juga. Ya. Nah, sebenarnya untuk kita Sigma bicara soal UKM ya, karena di sini bagi UKM yang paling terpenting itu apa sih sebenarnya? Nah, sebelum kita mengetahui hal itu semua, baiknya kita tahu dulu branding itu apa, selling itu apa, ya, dan tujuannya apa, ya. Kalau kita untuk berbisnis, ya tujuannya untuk apa sebenarnya? Apa untuk naikin branding aja, tapi nggak ada penjualan, atau naikin selling aja, tapi nggak ada branding? Nah, boleh tampilkan slide berikutnya. Sebenarnya ada 4 level dalam branding, 4 tingkatan. Yang pertama adalah 1.0, ya, yaitu tentang produk, ya. Kemudian ada 2.0 tentang konsumen, dan juga 3.0 tentang personal brand, dan terakhir adalah 4.0 itu legacy. Nah, produk, apa yang dimaksud dengan 1.0 ini? Dalam dunia bisnis ya, branding itu tentu sangat penting. Bagi UKM, branding itu menjadi salah satu alat ya, atau sebagai sesuatu yang bisa mempercepat sebuah pertumbuhan dalam bisnisnya. Nah, di 1.0 yang di produk ini, UKM adalah tetapnya itu di sini, ya, tempatnya itu di sini. Ya, di 1.0, di mana para UKM itu biasanya itu selalu mementingkan soal logo, ya, dan juga tagline biasanya. Logonya apa? Akhirnya makanya banyak banget para UKM yang memang baru mulai bisnis, kemudian mencari logo atau membuat packaging yang memang bagus ya, kemasannya bagus. Nah, mungkin itu bagian dari untuk membranding produk itu sendiri.
Kan aneh juga ya kalau produk hanya dipastikan aja, itu kan kurang menjual sekali. Tapi kalau menggunakan desain grafis yang bagus dan situ juga ada brand identitas ya yang ingin ditonjolkan dari produk itu, maka itu ada salah satu yang tepat caranya. Nah, namun bagi Sigma ya, yang namanya branding itu adalah sesuatu yang paling penting bagi si penjualnya, ya, bagi si penjualnya. Contohnya, Sigma bergerak di bidang kesehatan, ya, alhamdulillah sudah hampir 3 tahun berbisnis di bidang kesehatan. Ketika pandemi, Allah izinkan malah penjualan itu naik sangat signifikan, ya. Nah, jadi produk di 1.0 ini yang di awal itu, ya, bagi UKM itu selalu mementingkan soal logo dan tagline. Nah, itu sah-sah aja, ya, itu sah-sah aja, dan itu memang harus dilakukan oleh UKM di awal. Karena yang namanya branding itu bukan soal logo aja, bukan soal tagline aja, tapi luas sekali, ya. Bagaimana servis si penjual tadi atau si toko itu kan memberikan servis terbaik kepada konsumennya, ya. Bagaimana dengan tampilannya di media sosial, kemudian masih banyak hal yang memang berpengaruh soal branding ini. Ya, jadi kalau hanya menyematkan branding dengan logo itu kurang tepat, ya, karena branding sangat luas, ya. Karena pada intinya branding itu adalah sesuatu yang tertanam di dalam benak konsumen kepada produk atau orang tersebut. Namanya personal brand kalau orang ya. Contoh aja, Sigma sebutkan dengan kata Apple. Nah, apa yang dibayangkan teman-teman itu adalah branding yang sukses dibangun oleh Apple, ya. Mungkin mewah, elegan, mahal, keren dan sebagainya, ya. Itu yang dibangun oleh perusahaan Apple, ya. Begitu dengan Nike, ya. Karena logo atau branding ya, branding yang lebih tepatnya, branding itu sebenarnya jauh lebih mahal dibanding dengan pabrik Nike. Jadi Nike ini ya memiliki pabrik ya yang banyak sekali tentunya, itu lebih mahal ya logo Nike itu dibanding dengan pabriknya. Karena mungkin bisa saja ya produknya itu biasa aja ya, tapi ketika dikelola oleh Nike, perusahaan tersebut ada perusahaan sepatu yang udah nggak pakai dan sebagainya, kemudian diambil alih, kemudian ditempelin logo Nike, itu akan naik, harganya akan naik sekali. Contohnya yang terbaru-baru ini di Indonesia, itu ada PT Sariwangi ya, itu kan dijual ke Unilever. Jadi produsen dari produknya pabriknya itu diganti ke Unilever. Tentu dong, si Unilever udah punya brand, itu PT Sariwangi yang mana itu terkenal banget di Indonesia ya. Nah kemudian ke 2.0 ya konsumen. Nah ini yang Sigma lakukan ya, karena bagi Sigma pemula, jujur Sigma itu pemula ya, Sigma tuh lulus tahun 2017 ya, dan harusnya itu sekarang Sigma tingkatan akhir lah, hampir terakhir di SMA, dan IPB ini salah satu kampus tujuan dari signifikan, cuman qadarullah Sigma belum masuk ke sini, dan Sigma juga tinggalnya di dekat kampus IPB ya, mungkin 5 menit lah dari kampus IPB, dan juga SMA di belakang kampus IPB, dan sering bolak-balik juga ke kampus IPB. Nah, bagi Sigma, ya Sigma sadar, ya waktu itu Sigma adalah pemula, ya sampai saat ini juga Sigma disebut Sigma sebagai pemula. Nah, ketika Sigma tahu Sigma adalah pemula, maka meng-create produk, ya yang dilakukan oleh UKM di 1.0, create produk itu sesuatu yang sangat berat bagi Sigma. Kenapa? Karena di sana harus mengeluarkan banyak cost. Satu, cost produksi barang, ya itu membutuhkan cost yang lumayan besar. Kemudian belum lagi ilmu pengetahuan dan relasi ya. Karena kalau sebagai pemula ya, dimulai jualan itu sudah mempentingkan sebuah produk itu akan kelabakan ya. Karena kenapa? Bayangkan, pengalaman belum ada, relasi belum ada ya, modal mungkin minim ya. Sigma yakin pemula yang baru-baru banget tidak dimodali oleh pihak tertentu pasti itu minim ya. Modalnya minim. Berapa sih mungkin? Nah, di situ akan ngefek banget. Mungkin terkendala untuk memasarkannya, untuk membrandingnya. Nah, makanya yang Sigma lakukan sampai saat ini yaitu tidak meng-create produk sama sekali. Sampai detik ini Sigma tidak meng-create produk, ya. Tapi Sigma hanya mendistribusikan barang, ya. Apakah bisa sukses? Ya insya Allah bisa ya. Alhamdulillah di bulan Juni kemarin itu omset tertinggi Sigma di angka 400 juta, ya. Itu alhamdulillah. Jadi teman-teman tidak harus mementingkan produk, ya. Jadi sebagai pemula ini apakah harus create produk? Jawabannya tidak, ya. Karena di dunia bisnis kita bisa dibolak-balik ya, bisa create produk atau memasarkan terlebih dahulu ya, karena pada intinya jualan adalah selling ya, bisnis adalah selling, kunci dari bisnis adalah jualan. Jadi tidak perlu mementingkan produk ya, karena itu adalah memang kalau teman-teman punya pengalaman, punya modal dan
relasi yang cukup besar, ya silahkan create produk, bangun branding, dan selling penjualan itu bisa dilakukan. Tapi sebagai pemula, baiknya dipikir-pikir ulang, karena membuat produk di awal sebagai pemula itu adalah salah satu kesalahan fatal ya yang dicantumkan di dalam buku pengusaha ternama juga di Indonesia. Ya. Nah kemudian yang 2.0 yang Sigma lakukan adalah fokus kepada konsumen. Nah jadi dalam memulai bisnis, ya ini masih penjelasan soal brand ya, branding ya. Jadi untuk memulai bisnis jangan kita so idealis gitu loh, ya. Jadi jangan sampai kita ada kayaknya saya mau bisnis ini bagus nih, bismillah. Itu tidak seperti itu kalau mau mulai bisnis ya. Tapi kalau mau mulai bisnis itu kita memilihkan dulu pasarnya. Pasarnya udah ada belum, baru kita masuk gitu loh. Contoh yang terdekat adalah Gojek ya. Gojek itu mungkin dulu belum terlalu ramai seperti sekarang. Tapi ketika ada pembangunan di Jakarta, itu Gojek sudah merintis sehingga macet di mana-mana. Tentu dong transportasi yang praktis ya Gojek yang dibutuhkan akhirnya booming melesat ya. Jadi ada pasarnya baru kita masuk, karena pada intinya bisnis adalah soal bagaimana kita memberikan solusi kepada pasar ya. Jadi jangan sulit, jangan so idealis untuk meng-create pasar. Bayangkan, meng-create pasar gitu kan, ini sesuatu yang luar biasa. Kecuali teman-teman udah expert, punya modal banyak, punya perusahaan yang besar, itu insya Allah baru bisa meng-create pasar ya. Jadi yang Sigma sarankan adalah cari pasarnya dan kasih solusinya. Ya itu yang simple dan dibuktikan oleh banyak orang. Nah kemudian yang ketiga itu adalah 3.0 ya, di mana kita sudah mulai membangun personal brand ya. Karena 80% ternyata orang itu beli karena percaya kepada orangnya gitu loh. Ya, karena tujuan dari branding itu adalah bagaimana kita dipercaya oleh pasar ya. Karena intinya brand sama dengan dipercaya ya. Yang kita tahu mungkin ya sebagai muslim kita tahu Rasulullah SAW itu adalah memiliki gelar al-amin ya, yaitu dipercaya. Bagaimana bisnis beliau sangat-sangat luar biasa sekali, sangat-sangat dahsyat ya. Jadi pada intinya ya personal brand itu penting, ya mencari pasar, kemudian menghadirkan produknya itu juga penting ya. Kemudian terakhir adalah legacy, di mana ketika kita sudah memiliki personal brand, tentu banyak sekali followers atau pengikut yang memang cinta dengan kita, entah dari ilmunya, dari produknya, atau dari hal-hal yang memang kita tanamkan di personal brand. Makanya ketika kita sudah berada di poin terakhir ya, di 4.0 soal legacy ini, ketika ada yang menyerang kita misalkan Sigma udah membangun personal brand yang kuat gitu kan, atau terhadap produk juga ya, misalkan Apple sudah kuat sekali, kemudian ada pihak tertentu yang menyerang brand tersebut ya, maka dipastikan ya itu akan ada followers yang membackup. Jadi ketika ada yang menyerang, isi penyerang ini akan dibalikan lagi oleh si fans tersebut, karena mereka sudah mengkultuskan atau sudah percaya banget dengan brand ini, dengan personal brand ini ya. Itu yang disebut dengan legacy. Oke, jadi pada intinya UKM harus gimana ya, boleh ditampilkan ya slide berikutnya. Jadi UKM harus bagaimana ya, mungkin ini sesuatu masalah yang memang harus dituntaskan, karena sebagian besar yang Sigma temukan para UKM itu mungkin tahun ini masih jual A dengan omset sekian juta, tahun kedua masih gitu juga, tahun keempat, kelima masih gitu juga. Ini perlu ada yang diperbaiki, jangan sampai omset bulan ini 1 juta misalkan, atau 2 juta. Di tahun depan masih 2 juta atau 4 juta atau 5 juta. Ini perlu dibenahi benar, ini perlu dibenahi ya. Karena memang ada harus pertumbuhan yang memang membuat kita tuh lebih grow sangat cepat ya. Apalagi sekarang kita sudah masuk dunia digital. Maka tadi yang disampaikan oleh Kak Nugroho ya, bahwa desain grafis itu penting. Dan ini memang penting banget gitu loh ya. Jadi apapun itu bisa didigitalkan. Contohnya kemarin Sigma meeting bersama Mas Ipo dan juga salah satu founder dari Bakso Bujangan, itu Rex Marindo dan Abnormal ya. Nah, bayangkan ya, bisnis sebesar itu seperti Bakso Bujangan dan Abnormal, ketika pandemi ya COVID ini, itu kan ditutup gitu loh. Bagaimana meningkatkan penjualannya? Akhirnya apa yang dilakukan oleh Mas Rex ini waktu itu? Dia menjualkan lewat online. Ya, bayangin bakso itu jual lewat online. Ternyata bisa juga ya. Jadi apapun itu insya Allah bisa digo nasionalkan ya, atau bisa digo online. Ya, itu pada intinya. Nah, kembali ke personal brand ya, brand dulu apa selling dulu ya. Jadi UKM itu harus ada di mana sekarang ya. Sigma sebut sebagai UKM itu adalah suatu mereka yang pemula dalam dunia bisnis ya, ingin grow dari bisnis sebelumnya. Nah, makanya yang harus dilakukan adalah ya, coba ditampilkan slide berikutnya ya. Coba ditayangkan 2 pertanyaan ini ya. Oke, boleh lagi ditampilkan lagi ya yang pertanyaan itu ya. Jadi harus bertanya ini dulu. Mau bertemu dengan muka yang berbeda atau mau bertemu dengan muka yang sama setiap terjadi penjualan. Ya, karena tujuan dari branding itu adalah
ya, customer yang sudah ada itu beli lagi. Ya, contoh nih, kita sudah Sigma suka dengan sepatu Nike misalnya. Mungkin udah rusak nih, ya udah Sigma akan beli lagi sepatu Nike. Itu kan si Nike bertemu dengan wajah yang sama gitu loh, dengan Sigma. Ya, itu pentingnya personal brand. Jadi membuat orang yang sudah beli lagi. Ya, dan dia akan terus beli di sana. Ya. Kemudian jika mau bertemu dengan orang yang berbeda setiap pembelian, maka selling itu penting banget ya, karena selling itu kan adalah sebuah teknik ya, di mana kita jualan dengan trik-trik yang memang banyak sekali, ada copywriting, teknik closing, ya, ada Facebook dan Facebook Ads, Instagram, bukan banyak macam ya. Nah dari situ UKM harus bagaimana ya? Nah Sigma sarankan adalah UKM itu fokus kepada selling ya, karena jujur aja bagi UKM itu cash flow itu penting banget. Profit itu penting banget, cash itu penting banget, ya. Bagaimana kalau nggak ada penjualan gitu kan, branding aja itu kan ditekin, mana penjualannya, kan kita butuh duit ya, kita butuh cashnya, ya. Kita harus jujur-jujuran, kita harus rasional dalam menjalankan bisnis, ya. Jangan sampai kita mau so idealis, branding dulu, tapi duitnya mana, ya. Tapi nggak terjadi penjualan, ya. Jadi untuk UKM di awal-awal yang Sigma sarankan adalah mulai dari selling, ya. Nah, produk yang dihadirkan, produk yang dijual, ya itu harus sesuai dengan apa yang dipromosikan, ya harus sesuai dengan apa yang dimarketingkan, ya. Jadi jangan sampai kita mempromosikan A, pada kenyataannya B. Nah ini akan menjadi personal branding yang buruk, ya. Ini akan menjadi branding yang buruk, ya. Ini akan menjadi branding yang buruk. Jadi yang Sigma sarankan adalah produknya apa, bicarakan dengan sampaikan atau promosikan dengan apa adanya gitu loh. Ya, boleh kita menggunakan trik-trik copywriting dan sebagainya, ya, menggunakan headline yang luar biasa gitu kan, tapi harus sesuai dengan produk yang memang dipasarkan, ya. Karena jangan sampai produk yang tahu customer beli dari kita itu malah mengecewakan mereka, ya. Mungkin mereka akan komen di Instagram gitu kan soal produk kita, atau mereka akan menjelek-jelekan kita gitu loh, ya, entah produknya atau kitanya sebagai penjualnya, ya. Jangan sampai. Jadi yang Sigma sarankan untuk memulai bisnis, untuk mengkreat produk di awal, pastikan kita memiliki prinsip ITCON, ya, di mana kita harus memiliki produk yang memang bermutu tinggi, ya, sulit disaingi, ya, diferensiasinya sangat besar, ya. Contoh kalau beras itu kan nggak ada diferensiasinya, tinggal beli beras jual, ya. Jadi diferensiasi itu ada perbedaan di mana orang itu sulit meniru produk kita, ya. Kemudian hati-hati dan bermutu tinggi, ya. Jadi intinya produknya harus bagus, ya, sebelum menjualkan. Jangan sampai yang coba-coba lah untuk memasarkan di pasar, ya. Karena kalau coba-coba ya hasilnya pun akan coba-coba, ya. Kalau asal-asalan ya hasilnya juga akan asal-asalan, ya. Nah, jadi pada intinya mulai dari selling terlebih dahulu, ya. Sampaikan apa yang harus disampaikan oleh Anda sebagai penjual, ya, dengan produk yang disesuaikan, ya. Baru ketika konsumen percaya pada Anda, percaya pada produk Anda, tanpa disadari Anda sudah membangun brand pada produk Anda, pada diri Anda, ya. Karena kalau orang udah percaya pada Anda sekali saja, ya, ketika Anda ingin menjual lagi atau ingin follow up, kemungkinan besar dia akan beli lagi. Karena 80% orang itu beli karena kepercayaan gitu loh, ya, karena kepercayaan, ya. Jadi branding ini penting banget, ya. Jadi bukan berarti kita selling dulu, branding nggak penting, ya. Bukan gitu. Ini para UKM ya Sigma sarankan untuk mulai selling terlebih dahulu, ya. Kemudian bertahap memberikan service excellent kepada customer atau konsumen, ya, baru di situ akan timbul branding yang tepat kepada kita, ya. Orang itu akan percaya karena marketing yang paling bagus adalah mouth to mouth, ya, di mana customer itu bilang cerita ya ke customer lainnya, ya, ke temannya atau ke Instagramnya, ke Facebook, mungkin sekarang kan ada TikTok gitu kan, ya. Karena itu semua adalah media jualan yang kita bisa pakai, ya. Jadi jangan sampai kita mengecewakan customer, ya. Pada intinya produknya harus bagus, sampaikan apa adanya. Kalaupun menggunakan headline, copywriting dan sebagainya, ya disesuaikan, ya, barulah itu akan tercipta branding. Nah, kemudian kalau Sigma pribadi, ya, itu tidak mengkreat produk sampai saat ini, ya. Nah, Sigma lakukan adalah mencari pasar, ya, Sigma mencari supplier yang memang dipercaya, ya, yaitu supplier Sigma adalah Sigma berpartner dengan Mas Ipo, ya, Ipo Santosa, beliau adalah motivator 5 benua, ya. Nah, di sana Sigma yang mendistribusikan barang. Ya, apakah hanya itu saja? Tidak. Ya, ini Sigma sebut sebagai resellership, ya. Karena resellership juga sesuatu yang memang solusi bagi para pemula dalam dunia bisnis. Nah, kemudian kita mencari pasarnya, Sigma mencari pasarnya di mana, ya. Baru Sigma membangun personal branding, ya. Karena personal branding dan pasar itu adalah saling
salah satu yang memang berkaitan yang tidak bisa dipisahkan ya. Kalau membangun personal branding aja tapi tidak ada pasar yang ingin digarap ya sama aja bohong ya, karena pada intinya untuk membangun personal brand ya kita harus menentukan nilai-nilai yang kita inginkan. Tentu itu berkaitan dengan produk kita. Misalkan nih Sigma di sini menjual produk kesehatan misalnya. Nah, makanya oleh karenanya Sigma harus mulai membangun orang ya di Instagram, di Facebook atau di WhatsApp gitu kan, itu mulai percaya kepada Sigma soal kesehatan. Nah, ketika di situ kita bisa melakukan penjualan ya. Kita baru bisa melakukan penjualan karena branding atau personal branding itu sangat penting. Kemudian yang terakhir itu adalah kesimpulannya adalah selling lebih penting untuk UKM ya. Bertahap selling akan membangun personal brand atau branding ya kepada UKM tersebut ya. Dan jangan lupa ya, setiap apa yang kita usahakan, setiap apa yang kita rencanakan ke depannya itu harus diukur dengan angka, dengan data ya. Jangan sampai jualan tahun ini itu sama dengan tahun depan. Ya, ini harus dibenahi ya. Karena bukan gitu aja. Jadi bulan ini berapa omsetnya, profitnya berapa ya. Bulan depan naik apa enggak gitu. Dan ini harus dibenahi. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama di setiap bulannya. Dan mulailah berjualan di dunia online ya. Apapun itu insya Allah bisa di-online-kan kecuali seperti makanan yang memang makanan bisa saja di online kan ya, seperti bakso mungkin di freeze gitu kan, tapi pasarnya tidak luas, hanya di sekitaran saja ya. Makanya yang Sigma sarankan adalah para UKM itu mulai meng-create produk yang memang produknya itu siap di-go nasionalkan ya, karena sekarang udah ada media di mana kita bisa menjual di mana saja di online ya, terutama di Facebook, Instagram. Wah, itu suatu pasar yang sangat luas ya. Bayangkan pengguna Instagram dan Facebook itu lebih dari 100 juta orang. 1% aja menjadi konsumen kita, wah berapa itu profit kita? Ya 1%, kalau enggak 0,1% aja deh dari konsumen kita, itu pasar yang sangat luas ya. Jadi mulailah untuk berbisnis di dunia online ya, supaya apa yang kita pasarkan itu bisa go nasional ya, dan bahkan bisa juga go internasional ya. Alhamdulillah Sigma juga menjual produk bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ke Hong Kong, juga ke Malaysia dan beberapa negara lainnya ya. Jadi yang Sigma sarankan adalah untuk para UKM untuk mulai selling dan membangun branding ya. Selling dengan benar, selling dengan cara yang jujur ya, jangan berbohong ya. Kalau produknya jelek ya udah jangan dipasarin gitu loh ya. Yang produk yang pantas dipasarkan adalah produk yang memang bagus ya, yang bagus dan memang jadi solusi ya bagi para para pasar ya yang memang kita garap gitu loh. Yang sampai kita tahu nih pasar sekarang kan sekarang lagi rame-rame soal kesehatan kan, soal imun sistem gitu loh. Ya sampai produk kita apa, kemudian kita pasarkan soal imun sistem ya, untuk menjaga kekebalan tubuh dari berbagai virus ya. Jadi sampaikan aja apa adanya ya. Bisnis kita fokus di mana? Jika fokus di kuliner ya udah sebutkan ya branding soal itu, sampaikan soal kelebihan dari produk kita gitu kan, di Instagram, di Facebook, pokoknya di manapun itu ya, karena sekarang kan sedang COVID ya, di mana sangat terbatas sekali pergerakan para UKM yang memang menggunakan jualan di offline ya, orang tidak boleh berkumpul ramai-ramai gitu loh. Ini akan berdampak sekali. Maka solusinya adalah mulai go online, mulai membangun personal brand membangun branding atau personal branding ya di Instagram, di Facebook juga. Nah, kemudian Sigma ingin kembali ke 4 level tadi ya. Nah, contoh apakah bisa ya dari produk itu dari 1.0 ya, itu membangun legacy yang sangat kuat ya, yang 4.0 ya. Sebenarnya bisa. Siapa yang mencontohkan ya? Jelas itu adalah Apple ya. Apple produknya ya. Tapi kalau kita menyebut Apple, siapa yang dikenal? Tentu Steve Jobs, Mbak. Steve Jobs ya yang dikenal oleh kita, walaupun beliau udah meninggal lah, tapi tetap beliau sebagai tokoh yang sangat inovatif di dalam dunia bisnis ya. Padahal bukan Steve Jobs saja ya yang membangun Apple, ada temannya ya, teman yang lain. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin membangun branding dan personal brand yang berkaitan, jadi mulai dari satu produk. Bayangkan Apple itu satu produk, ya. Mungkin di awal itu, mungkin sekarang udah banyak produknya, ada laptop, ada tablet, macam-macam gitu kan. Tapi di awal dia membangun satu produk, ya. Jadi bagi UKM, bagi pemula siapapun itu, ya, mulai dari satu produk terlebih dahulu. Karena satu, menurut Tony Robbins ya, motivator ternama di dunia, ya, 1 atau 2 keahlian atau 2 produk itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kita sukses ya.
Bahkan sampai saat ini Sigma hanya menjual satu produk ya untuk mencetak omset ratusan juta per bulan ya. Jadi nggak usah banyak-banyak produk kalau teman-teman tidak bisa menjualnya. Ya kenapa teman-teman menjual satu produk ya untuk mensukseskan bisnis teman-teman ya. Karena kalau banyak produk jujur ya, waktu kita terbatas ya, ilmu kita terbatas. Kita belajar ilmu soal kesehatan, misalkan bidang kesehatan. Kemudian kita jual lagi produk tentang makanan. Gimana mau brandingnya gitu? Gimana mau mulainya? Ya, baru aja mulai udah ganti lagi. Orang akan bingung, sehingga orang akan bingung dengan apa yang kita jual ya. Jadi contoh, Steve Jobs yang terkenal apa? Apple kan lebih enak. Jadi itu sangat kuat sekali ya. Windows siapa? Ya, ada Bill Gates. Kemudian ada Amazon. Ada siapa? Ada Jeff Bezos gitu loh. Facebook ada Mark gitu loh, ada Mark Zuckerberg ya. Jadi yang dimasalahkan one product, baru ketika teman-teman sudah sukses di satu produk ya, baru teman-teman boleh menambahkan produk lainnya ya agar bisnis teman-teman itu grow. Ya begitupun yang dilakukan oleh Rex Marindo, Abnormal, Bakso Bujangan itu nggak tiba-tiba langsung jebret banyak produk, enggak ya. Itu satu produk bertahap. Abnormal sukses, kemudian ada Bakso Bujangan dan bertahap semuanya ya. Jadi janganlah kita serakah dalam memulai bisnis, apa aja digarap. Itu istilah palu gada, apa lu mau gua ada yang sampai ya. Karena itu ada salah satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh banyak pemula. Bukan berarti banyak produk banyak penjualan ya. Mungkin logikanya dipikir seperti itu, tapi tidak ya. Pada kenyataannya satu produk aja itu lebih dari cukup ya untuk menciptakan omset ratusan juta atau mungkin miliaran gitu ya. Jadi bisnislah dengan etika berbisnis ya, jangan sampai menjadi pedagang aja ya, karena pedagang dan pebisnis itu beda. Pedagang itu hanya fokus pada pendapatan hariannya, makan apa hari ini ya, alhamdulillah itu namanya pedagang, kurang tepat ya. Tapi kalau kita mau grow ya, seperti Rasulullah ya kita harus membangun bisnis ya, kita menjadi pebisnis, kita harus merencanakan ke depannya seperti apa ya, brandingnya seperti apa ya ke depannya ya. Makanya oleh karena itu insya Allah ya, apapun produk teman-teman itu akan grow. Dan satu lagi ya, dan pastikan bidang apa yang teman-teman jalankan saat ini para UKM itu tinggal cari contoh suksesnya. Misalkan ada orang yang jual bakso ya, udah cari ada gak ya penjual bakso, pebisnis bakso yang sukses membangun branding dan penjualan juga besar, ada gak? Kalau ada, cari orangnya, belajar sama dia. Ya, jangan sampai kita so idealis, kita menggunakan teknik-teknik kita sebagai pemula untuk meningkatkan bisnis ya. Sigma yakin itu akan jontor ya, karena tidak ada mentor ya. Makanya kalau sekarang itu kan zamannya kolaborasi ya. Sigma yakin mereka pengusaha-pengusaha sukses ya, itu tidak pelit untuk berbagi ya. Sigma ulangi, mereka pengusaha sukses itu tidak pelit untuk berbagi ya. Mungkin di Instagram, mungkin di Facebook atau di media-media lainnya. Ya karena Sigma yakin tujuan mereka ya pengusaha-pengusaha sukses adalah untuk membangun ekonomi Indonesia lebih baik. Jadi ngapain harus pelit untuk berbagi ilmu kalau kebaikannya itu untuk Indonesia, untuk negaranya. Ya begitupun Sigma nih, Sigma memiliki partner, ya Sigma juga ada juga saingan, tapi Sigma tidak pernah bersaing dengan buruk lah. Kita bersaing dengan sehat, jadi kita berbagi, kita bertukar pikiran. Baiknya gimana agar pasar ini lebih besar jangkauannya. Karena bersinergi, berkolaborasi itu adalah zaman sekarang. Karena kalau kita menjadi Superman, ya kita bisa sendirian aja gitu loh. Cuma cari di YouTube gitu kan, cuma cari di Google, ya nggak akan seru, ya itu akan tabrak sana, tabrak sini. Tapi kalau kita bersinergi dengan super team, ya itu akan lebih seru. Dan insya Allah bisnis yang kita jalankan itu akan lebih menarik. Ya. Bahkan rintangan-rintangan yang mungkin sulit dilalui itu akan terasa lebih mudah untuk dilalui. Karena ada pengalaman ya dari mentor atau dari pesaing kita sendiri ya. Jadi ingat, adanya pesaing itu bukan berarti menurunkan produk kita. Tidak. Justru itu akan membuat kita lebih struggle, membuat kita akan lebih berjuang untuk membangun personal, untuk membangun bisnis kita lebih menarik lagi, lebih bertumbuh lagi. Ya. Oke. Maaf Kak, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya, oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang Sigma ulangi lagi. Jadi branding dulu, apa selling dulu? Maka jawabannya adalah selling dulu untuk UKM, berikan service terbaik untuk para customer-nya, ya. Sampaikan apa yang harus disampaikan, ya. Jangan clickbait, ya. Jangan berbohong dengan tag, dengan headline yang disampaikan. Maka ketika produk Anda dipercaya, maka secara tidak langsung Anda akan membangun branding di produk Anda atau personal brand di dalam diri Anda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya materi dari Mr. Sigma. Tentunya ada saran yang bagus dari Mr. Sigma, yaitu untuk pelaku KM atau pemula bisnis itu fokus saja pada resellernya. Jadi fokus pada produknya, gimana menghasilkan suatu produk yang bermutu tinggi dan service yang tinggi juga kepada konsumen tentunya. Baiklah teman-teman peserta semua, tidak terasa kita kurang lebih 1,5 jam telah bersama pemateri-pemateri dan praktisi yang handal tentunya di bidang keahliannya. Acara selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab tentunya yang telah dijelaskan oleh moderator sebelumnya kalau sesi tanya jawabnya pada termin pertama penanya dapat bertanya secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand. Setelah nanti moderator dipilih, silakan penanya dapat mengunmute video dan silakan bertanya langsung kepada siapanya. Baiklah, dibuka untuk termin pertama, yaitu sudah ada yang bertanya, yaitu dari Kak Dinar Setiawan, Eskom. Nah, kepada Kak Dinar mungkin disilakan bisa mengunmute audionya. Halo Kak Dinar, adakah orangnya? Masih di mute. Mungkin kita bisa menunggu untuk penanya selanjutnya. Ditunggu untuk Kak Dinar. Apakah udah ada kakaknya? Tes. Oh iya. Kita silakan Kak untuk bertanya secara langsung. Halo Kak Dinar. Oh, baiklah. Karena Kak Dinarnya belum menjawab panggilannya, mungkin kita bisa ke penanya selanjutnya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya menyampaikan pertanyaannya di kolom chat, sangat disarankan. Terus bisa juga dengan menggunakan fitur raise hand. Baiklah, mari kita lihat siapa saja yang ingin bertanya. Ada Kak Dinar, tapi belum ada orangnya. Bagaimana teman-teman peserta? Ada yang ingin bertanya? Sangat diperbolehkan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar, karena udah bisa dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Nah, pertanyaan pertama itu dari Kak Agus nih. Dari Kak Agus, itu bagaimana pengelolaan keuangan yang benar jika modalnya meminjam pada bank? Nah, ini mungkin spesifikasinya pada keuangan, berarti kepada Ibu Farida nih. Bagaimana Ibu? Apakah ingin dijawab langsung? Ya, boleh langsung ya. Boleh. Saya Iya, hadir udah. sampai jam 3. Jadi kalau terkait dengan bahwa sebuah usaha didanai dengan modal pinjaman, pengelolaan keuangannya harus lebih ketat lagi. Karena konteksnya adalah kita harus selalu menyediakan dana untuk membayar pinjaman. Jadi kalau di bank konvensional dari pokok pinjaman plus bunga, gitu. Jadi lebih harus lebih ketat lagi dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan modal sendiri. Walaupun tetap saja modal sendiri juga kita nggak boleh apa? Oh, suara nggak kedengar Pak Agus?
Kalau yang lain terdengar tidak ya? Kalau Andre kedengaran Ibu. Agus masih belum terdengar. Mungkin volume suara ibunya kali ya dibesarkan. Coba. Ini sudah. Halo. Bagaimana Pak Agus? Iya. Terdengar Pak? Iya, putus. Oh, putus-putus. Iya. Ya, jadi kalau menggunakan pinjaman, kitanya harus lebih ini lagi Pak, prepare untuk membayar pinjaman. Jadi kalau misalnya kita dapat penghasilan misalnya satu hari 100.000, kita harus sudah mengukur bahwa 1 bulan itu kita harus, atau 1 bulan lah ya, 1 bulan kita dapat berapa juta misalnya. Nah, kita harus di dalam pendapatan yang kita peroleh itu, kita sudah harus alokasikan berapa yang harus kita simpan untuk membayar pinjaman setiap bulannya. Jadi kalau bisa setiap hari sudah kita simpan gitu ya, kita sisihkan untuk melakukan proses pinjaman tadi. Nah, kalau pinjaman sudah otomatis biayanya kan lebih besar ya dibandingkan kalau kita tidak pinjam. Karena tadi ada biaya bunga, atau kalau misalnya kita yang syariah adalah menggunakan bagi hasil, tetap itu adalah kita harus siapkan. Jadi lebih harus hati-hati lagi Pak. Kalau terkait dengan kalau ibaratnya kita usaha tapi menggunakan uang orang lain. Sama seperti kalau misalnya kita mengajak orang lain untuk berinvestasi di tempat kita. Nah, itu upayakan usaha kita yang kita jalankan ini menghasilkan keuntungan supaya tadi orang yang berinvestasi di kita juga semakin banyak gitu ya, kalau memang kita butuh untuk pendanaan berikutnya, dan orang akan percaya pada usaha kita karena tadi usaha kita menghasilkan gitu. Itu sih Pak mungkin yang bisa saya tambahkan. Jadi harus lebih hati-hati lagi gitu. Dan upaya kita untuk bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi itu juga harus lebih gencar lagi. Mungkin tadi sudah dicontohkan juga sama Sigma ya, Mas Sigma. Bagaimana yang supaya penjualannya bisa menjadi lebih tinggi. Apa yang dilakukan oleh UMKM tadi bahwa menjual dulu, branding memang perlu, penting gitu. Tapi kalau kemudian itu high cost ya itu yang harus kita tekan dulu. Gitu. Itu mungkin Pak Agus yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Ibu Farida. Apakah dari Pak Agus sudah memuaskan jawaban yang diberikan ibunya? Pak? Apa putus-putus suaranya? Atau saya putus-putus ya, suara Pak Agus juga putus-putus nih. Mungkin saya jawab di chat aja ya Pak ya, supaya mungkin biar lebih jelas ya. Mungkin Pak Agusnya lagi kendala sinyal ya Ibu. Iya. Oke, terima kasih kepada Pak Agus yang telah bertanya dan juga Ibu Farida yang telah menjawab pertanyaannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Kak Cici Puspita. Kak Cici Puspita ingin menanyakan, kalau Kak izin bertanya bagaimana supaya personal branding tidak diduplikasi oleh orang lain. Nah, bagaimana personal branding itu tidak diduplikasi oleh orang lain? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Sigma atau Kak Nugroho. Nah, kepada Kak Sigma mungkin terlebih dahulu disilakan. Oke. Bagaimana tidak diduplikasi? Sebenarnya personal brand itu adalah brand identitas ya, di dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau tidak diduplikasi oleh orang lain, makanya Sigma sampaikan, ketika ada orang yang menduplikasi, itu adalah mungkin kita sebut sebagai pesaing ya. Maka kita tidak perlu khawatir dengan mereka, dengan yang menyaingi kita. Justru dengan ada pesaing, ya kita akan lebih berpikir lebih keras, ya kita akan lebih struggle ya untuk memikirkan bagaimana caranya membangun personal branding yang lebih terpercaya, ya makin terpercaya. Ya, jadi yang namanya duplikasi di dunia digital, ya online itu pasti akan terjadi. Ya, karena sangat sulit ya kalau kita menghindari dari duplikat. Bahkan produk aja bisa diduplikasi. Ya, personal branding bisa juga, ya. Tapi yang jelas lebih sulit untuk menduplikasi personal branding ya, karena ini terhadap fisik seseorang gitu loh, terhadap value dari seseorang ya. Bedanya dengan produk, kalau produk itu kan hanya produk diduplikasi, kemasannya selesai ya. Tapi kalau namanya personal brand ya, Sigma yakin itu jarang sekali orang yang menduplikasi ya. Kalaupun ada, mungkin dia akan menggarap, misalkan kita ingin membangun personal branding di dunia dengan value spiritual, bisnis, kemudian anak muda misalkan. Nah,
Adakah orang yang akan menduplikasi kita? Jawabannya ada. Wong kita gimana? Contoh gini aja, kita ingin membawa personal branding, kita meniru siapa? Ya, nggak mungkin dong kita membangun personal branding dengan value yang tiba-tiba secara spontan ingin kita buat, ya. Tapi kan Sigma sebutkan di awal, ya. Untuk membangun personal brand, ya, kita cari dulu pasarnya itu di mana, ya. Dan sesuaikan dengan produk yang kita ingin pasarkan, ya. Mungkin kalau desain grafis kita bisa dengan dengan konten-konten yang bagus yang kita share di Instagram gitu kan, sehingga kita bisa menjual mungkin e-course atau sebuah pembelajaran dan sebagainya, ya. Jadi nggak usah khawatir soal adanya orang yang akan menduplikasi personal brand dari diri kita pribadi. Sejauh saat ini yang namanya personal brand itu akan bisa diduplikasi oleh banyak orang, ya, tapi akan sulit, ya. Kalaupun ada, nggak usah khawatir karena masing-masing punya pasarnya, ya, masing-masing punya marketnya, ya. Jadi nggak usah khawatir, buktikan aja dulu bahwasannya Anda bisa membangun personal branding, baru, ya, kalau ada masalah dan sebagainya baru kita diskusi lagi, ya. Yang sampai belum terbangun personal brandingnya udah menaikkan banyak hal. Ini yang tidak disarankan, ya. Bangun aja dulu personal brandingnya, garap aja pasarnya mau di mana, ya. Baru kalau ada masalah, kendala dan sebagainya, baru kita diskusi lagi. Oke, mungkin itu dari Sigma. Oh iya, terima kasih Kak. Bagaimana dengan Kak Nugroho? Apakah ada tambahan? Oke, kalau aku tambahannya mungkin karena aku bergerak di bidang desain grafis, dan itu cukup banyak sih personal branding terkait desain grafis itu. Kalau menurutku, kalau udah ada yang menduplikasi itu, sebenarnya mereka udah menerapkan standar seperti kita gitu. Contohnya kalau aku memang sengaja untuk di desain grafis itu aku fokusin di Photoshop aja. Nah, semakin kita fokus di suatu bidang tertentu, itu semakin orang mengenal kita sebagai apa gitu. Jadi, kalau menurutku untuk membangun personal branding tentunya nggak bisa dengan waktu yang cepat ya. Dia butuh waktu yang lama gitu. Aku pun membangun personal branding di sosial media terhitung mungkin 3 bulan, 4 bulan gitu. Baru audiens aku mengenal aku sebagai apa gitu. Jadi, kalau untuk personal branding, saranku coba fokus di satu bidang yang memang ingin digeluti gitu. Jangan hanya mengikuti tren. Misal tren sekarang lagi ini, tapi kita fokusnya nggak sesuai dengan tren itu. Lalu kita ikutin tren itu. Jadi menurutku personal branding harus tetap fokus dengan apa yang memang fokus kita, seperti itu. Itu kalau dari aku. Baik, terima kasih nih Kak Nugroho atas jawabannya. Nah, diingatkan kembali kepada peserta sudah bisa untuk mengisi formulir absensi atau kehadiran di kolom chat yang telah disediakan. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Herwin, sekaligus juga merangkum dari pertanyaan dari Kak Cici juga. Pertanyaannya yaitu apakah efektif penggunaan media digital bagi UMKM di masa pandemi ini? Terus bagaimana sih Kak cara survive di masa pandemi ini bagi pelaku UMKM? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Mr. Sigma ataupun Kak Nugroho. Mungkin kepada Mr. Sigma disilahkan kembali. Halo, Kak Mr. Sigma. Oh ya, sorry ya. Dunia digital itu sangat penting banget ya bagi kita, bagi pebisnis ya, siapapun itu ya, insyaallah sangat penting ya di masa seperti sekarang ini. Coba deh kita cek ya orang terkaya di dunia siapa saat ini. Itu ada Jeff Bezos yang menggunakan platform bisnis beliau, platform bisnisnya itu ada Amazon ya, menggunakan seperti Bukalapak, Tokped ya yang ada di luar negeri ya, karena Tokopedia, Bukalapak itu meniru produk Amazon. Nah, jadi digital marketing itu kan sangat luas sekali ya, bukan hanya pada Facebook, pada Instagram saja, pada marketplace itu Google, pokoknya luas sekali ya. Intinya ya, digital marketing itu ada pada di dunia online ya, di internet ya, kita bisa menggarap pasar yang sangat luas. Jadi di masa pandemi ini sangat penting ya, lebih baik menurut Sigma memasarkan produk di dunia online saja ya, tapi tergantung produk yang teman-teman pasarkan ya, jangan sampai produknya bakso gitu kan dijual ke dari Bogor misalkan dijual ke Aceh, wah ini basi di jalan kalau tidak menggunakan fridge dan sebagainya ya. Tapi Sigma sarankan menyesuaikan aja ya, produknya apa ya, dan masa expired itu berapa lama ya. Kalau 2 hari 3 hari udah expired gitu loh, bagaimana mau bisa didigitalkan ya, dimarketingkan? Mungkin bisa,
tapi pasarnya sangat kecil mungkin di daerah sekitar yang durasi pengantarannya itu relatif lebih singkat ya. Karena kalau produknya tahan lama itu bisa, sekarang nih ya produksi itu kan tahan lamanya bisa setahun 2 tahun gitu kan. Jadi kalau di go nasional kan itu aman ya, mau kirim kemana aja itu insya Allah itu aman ya. Jadi para KM yang Sigma sarankan, sudahlah, sekarang kan sudah berada di masa pandemi ya, dan kita tidak tahu kan setelah pandemi ini selesai apakah ada lagi atau enggak ya. Lebih baik kenapa kita tidak meminimalisir ya kejadian seperti ini terjadi kembali, karena tidak ada yang bisa menjamin ya akankah setelah ini selesai udah aja selesai ya akan terulang kembali lagi ya. Jadi saran Sigma, mulailah mempelajari dunia digital ya, digital marketing ya, untuk memasarkan produk para teman-teman semua ya. Cek aja ya, siapapun itu ya, kalaupun udah ada misalkan bisnis tertentu yang teman-teman jalankan, misalkan teman-teman baru mulai nih di bisnis A, cari aja bisnis sejenis teman-teman itu udah ada belum yang dipasarkan di dunia digital. Ya, kalau ada berarti teman-teman bisa sukses juga, dan bisa juga sukses di dunia digital karena sudah ada contoh suksesnya, sudah ada role modelnya, teman-teman tinggal menduplikasi aja ya karena kalau buat rumus sendiri itu butuh waktu yang lama ya. Jadi kita menggunakan rumus yang simpel aja, kita duplikasi, tentu bukan plagiat ya. Kita berinovasi juga ya. Jangan sampai kita niru-niru aja tapi tanpa ada inovasi, tanpa adanya suatu pertumbuhan yang memang berbeda dari produk tertentu. Ya, itu aja dari Sigma. Baik Kak, terima kasih Kak Mr. Sigma nih. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Farida yang telah berkesempatan hadir memberikan materi. Terus selamat sampai tujuan Ibu yang ingin pergi ke Jakarta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Hati-hati ya Ibu. Baiklah, mungkin bisa dilanjutkan kembali jawabannya. Mungkin dari Kak Nugroho ada tambahan terkait dengan media digital, apakah efektif penggunaannya di masa pandemi, terus survive-nya gimana gitu Kak? Oke, ini yang aku rasain sendiri ya teman-teman. Jadi dunia digital itu sangat-sangat efektif, terutama dunia sosial media, karena sosial media, siapa sih sekarang yang nggak pakai sosial media gitu. Bahkan aku pun memang membuat produk digital dan itu aku pasarkan di sosial media, tapi tentunya dengan aku membangun personal branding dulu, itu pun permintaannya sangat-sangat tinggi sekali. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang memang berpandangan beda itu terhadap sosial media. Kadang ada orang yang memandang apa sih sosial media itu untuk apa sih, ajang orang buat pamer-pameran ya? Enggak sebenarnya teman-teman. Jadi ini benar-benar potensial banget untuk membranding bisnis teman-teman semua di sosial media, karena di saat pandemi ini tentunya orang-orang pada di rumah dan itu tentunya pengguna sosial media pun meningkat gitu. Jam tayang mereka tuh yang ada di sosial media yang mungkin tadinya hanya 1 jam itu bisa meningkat seperti mungkin 3 jam, 4 jam, dan apalagi sekarang populer juga kan aplikasi TikTok juga. Namun bagi pelaku bisnis jangan memandang remeh TikTok, karena dari TikTok ataupun sosial media seperti Instagram itu benar-benar potensial banget untuk kita memasarkan produk di situ. Tapi menurutku di digital ini agar kita tetap bersaing, intinya kita tetap meningkatkan skill yang kita punya gitu. Jangan sampai kita cepat puas gitu. Kita harus adaptasi juga untuk belajar apapun itu. Contohnya kayak belajar iklan, Google Ads atau Instagram Ads, Facebook Ads untuk memasarkan semuanya seperti itu. Jadi tetap fokus ke perkembangannya terkait bisnis yang teman-teman jalankan gitu. Itu bisa dilihat juga melalui Google Trend. Kalau teman-teman tahu Google Trend, di situ coba cari bisnis teman-teman. Kira-kira berapa banyak sih yang mencari bisnis teman-teman di internet itu, seperti itu. Itu kalau menurutku. Oke. Baik, terima kasih Kak Nugroho atas jawabannya. Mungkin dari Kak Herwin dan Kak Cici mungkin sudah terpuaskan dengan jawabannya. Sebelumnya mohon maaf kepada semua peserta atas tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena kita memiliki keterbatasan waktu. Sebelumnya ingin mengingatkan kembali bahwa sertifikat akan dikirimkan melalui WhatsApp grup webinar. Dan setelah ini akan ada kegiatan sesi teman-teman. Jadi mungkin pada panitia bagaimana Kak Fat udah siap dengan itunya, dokumentasi?
Sudah ya Kak. Jadi diharapkan teman-teman peserta semua mengaktifkan kameranya karena kita bakalan ada sesi dokumentasi bersama. Gimana Kak Fat? Aku yang ngitung atau Kakak yang ngitung nih? Oh, kata Kak Fatnya lagi sebentar, lagi proses mungkin. Diingatkan lagi kepada peserta, sudah dapat untuk mengisi daftar absen, formulir absen atau kehadiran yang telah dikirimkan melalui kolom chat di aplikasi teman-teman masing-masing. Oke. Gimana Kak Fat? Udah bisa kita mulai untuk sesi foto bersamanya? Oke, ini ada 4 kali foto ya, karena ada 4 teks. Oke, kita mulai ya. Kayaknya sepertinya aku yang ngitung. Baik teman-teman semua, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena kita bakalan ada sesi foto bersama. Udah Kak, kita mulai dari teks pertama. Kak Afat, gimana? Siap? Sudah Siap ya? ya. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bentar. Siap Kak, siap. Sudah Kak? Ayo untuk yang page kedua ya. Oke. Untuk page kedua, 1, 2, 3. Udah kapan? Bentar. Sekarang page yang ketiga. Oke. Untuk yang page ketiga, hitungan 1, 2, 3. Bisa dihitung lagi. Oke, untuk masih page ketiga ya Kak? Keempat, sudah yang terakhir. Oh, keempat. Oke. Ya. Untuk page keempat, hitungan 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih kepada teman-teman peserta semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara webinar kewirausahaan pada hari ini. Semoga ilmu dari pembicara-pembicara hari ini dapat diamalkan dan bermanfaat tentunya untuk usaha teman-teman sebagai pelaku UMKM maupun pemula bisnis. Dan sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi yang begitu wahnya dan juga berkualitas tentunya. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan atas kata-kata karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya Andreski Pramudia mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja kerang ajaib.